Hai semuanya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join di webinar kami hari ini, yaitu Young Entrepreneur mengenal bisnis sejak masih mahasiswa. Nah, bersama dengan dua narasumber kita yang keren-keren banget ini, yaitu Kak Melisa Ivorianto, ada? Halo Kak Melisa. Halo, halo. Halo. Dan juga untuk Kak Antoni. Halo Kak Antoni. Halo Kak. Oke. Baik, kakak-kakaknya sudah siap ya, udah antusias pasti kayaknya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Dion yang akan memoderatorin webinar pada hari ini, dan nanti ada satu rekan saya yang akan datang di tengah-tengah, yaitu Kak Willy. Dan sebelumnya saya kenalkan dulu kampusku ini apa sih? Ayo. Kampusku adalah platform yang menjembatani antar siswa, dunia perkuliahan, kemudian dunia karir agar seluruhnya bisa selaras jadi satu. Nah, kemudian kami hadir dengan tujuan untuk menekan angka salah jurusan sehingga tidak membuang waktu dan membuang uang hanya untuk berkuliah saja. Jadi teman-teman itu diharapkan untuk tidak salah jurusan gitu ya. Oke, next Kak. Oke, program kami yang pertama adalah bedah jurusan. Di sini kami akan mengemas program ini dalam bentuk webinar dengan mengenalkan tujuan kami adalah mengenalkan ke teman-teman SMA dan SMK untuk mengetahui lebih lanjut tentang jurusan yang ingin didalami. Namun pada sisi permukaannya saja. Kemudian bootcamp. Untuk bootcamp ini kami hadirkan untuk meningkatkan skill individu teman-teman. Kemudian konsultasi. Konsultasi di sini ada konsultasi jurusan. Jadi nanti teman-teman bisa mengkonsultasikan jurusan yang ingin teman-teman masuki. Nah, bedanya konsultasi dengan beda jurusan apa sih? Kalau beda jurusan itu dia lebih ke arah permukaan, sedangkan konsultasi kita akan membahas sampai akar-akarnya bersama dengan yang expert di bidang dan jurusannya. Next, Kak. Oke, nggak usah nunggu kelamaan ya. Kita akan memulai webinar pada hari ini bersama dengan Kak Ivorianto, yaitu founder dari Ivora Medica, yaitu startup di bidang kesehatan, serta Kak Antoni dari founder kampusku, yaitu adalah sebuah startup di bidang pendidikan. Dan sebelumnya perkenalkan rekan saya yang baru datang ini adalah. Halo, nama saya Wisya Putra. Di sini saya juga akan menjadi moderator sebagai rekannya Kak Dion. Terima kasih Kak Dion sudah mengundang saya menjadi moderator di kampusku pada sore hari ini. Baik, kalau gitu teman-teman, mari kita mulai aja langsung acaranya ya. Yuk. Oke. Halo Kak Melisa, Kak Antoni. Kayaknya masih gangguan jaringan nih. Ini kayaknya memang udah biasa ya punya gangguan jaringan kayak gini. Kita tunggu dulu sebentar aja Kak Dion. Mungkin kita mau jelasin kira-kira cara kita tuh mau apa ya hari ini kira-kira. Jadi pada hari ini kami akan talk show nih sama teman-teman yang expert ini. Jadi kita akan mengupas tuntas ya. Wah. Jadi ini bisa jadi kesempatan emas nih ya buat teman-teman semua yang pengen tahu jurusan-jurusan atau mungkin ini ya jadi yang entrepreneur ke depannya. Iya, benar. Karena kan peluang bisnis itu gede banget ya sekarang ya. Apalagi di Indonesia, apalagi di kota gede kayak Surabaya, Jakarta, atau Malang itu juga jadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan teman-teman. Ini mungkin bisa jadi bekal buat teman-teman di awal nih ya. Oke, kalau gitu mari kita panggil dulu aja ya. Oleh siapa? Kak Melisa ya? Ya. Baik, Kak Melisa bisa masuk ke dalam room untuk menyampaikan materinya, Kak. Silakan. Halo Kak Melisa, bisa perkenalan terlebih dahulu nggak Kak? Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Melisa Ivorianto, biasanya dipanggil Kak Melisa kayak gitu. Saya saat ini sedang koas di salah satu univ negeri di Malang. Disensor ya guys. Kemudian saya juga saat ini lagi membuka startup di bidang kesehatan. Teman-teman bisa cari, ada di berbagai marketplace, namanya Ivora Medica. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Melisa, terima kasih banyak. Untuk Kak Antoni, silakan perkenalan Kak Antoni. Siapa sih Kak Antoni ini? Kepo deh aku. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, seperti yang sudah dikenalin tadi, saya founder dari kampusku. Kita startup yang bergerak di bidang pendidikan, terutama untuk anak-anak SMA yang memang pengen lanjut ke perguruan tinggi, tapi mereka masih belum tahu nih pengen masuk ke jurusan apa.
dan gimana kuliahnya. Nah, itu perkenalan tentang dari saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Antoni. Terima kasih, Kak. Nah, kalau saya lihat nih, kakak-kakaknya ini adalah founder ya Kak. Bisa diceritain nggak? Pertama kali kakak-kakak ini mendirikan startup ini itu ceritanya gimana sih Kak? Motivasi utamanya bisa diceritakan ke teman-teman. Dari Kak Antoni dulu deh. Oke, kayaknya lagi ada kendala jaringan ya Kak Noli. Mungkin bisa dimulai dari Kak Melisa nih. Penasaran banget. Yang entrepreneur dari Kak Melisa yang menjadi foundernya Ivora Medica itu jualan apa aja sih? Terus kira-kira gimana? Apa aja suka dukanya jadi young entrepreneur di masa sekarang ini nih? Karena kan sekarang ini masa yang berbeda ya buat pebisnis-pebisnis baru kayak kita-kita ini. Mungkin bisa jadi bekal buat teman-teman semua nih. Boleh silakan Kak Melisa untuk menjelaskan bagaimana sih rasanya menjadi young entrepreneur dari foundernya Ivora Medica. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin izin menjawab langsung ya. Jujur sebenarnya dulu aku nggak kepikiran sama sekali buat bikin bisnis atau bikin usaha. Karena background-nya aku sendiri udah pinginnya ke arah profesional, pinginnya jadi dokter kayak gitu. Jadi belum pernah kepikiran buat buka bisnis. Nah, terus kebetulan ada kesempatan nih. Jadi waktu SMA itu sebenarnya aku pernah punya pikiran pingin buka scrap frame kayak gitu. Jadi sebenarnya Ivora Medica ini bukan bisnis pertama aku ya, udah bisnis yang kesekian kayak gitu. Nah sebelumnya waktu SMA itu aku sempat pernah kepikiran pingin buka scrap frame karena hobiku dulu bikin-bikin kerajinan tangan. Kalau teman-teman nggak tahu, scrap frame itu kayak biasanya orang-orang jual ada foto di Figura terus dihias-hias buat dikasihin ke orang tersayang. Nah itu namanya scrap frame. Dulu aku sempat kepikiran bikin scrap frame, tapi namanya masih anak SMA ya, jadi aku masih takut-takutan, terus kayak bingung mulai dari mana sih kayak gitu. Nah, terus kebetulan waktu kemarin pandemi tahun 2020 itu semuanya kan jadinya online. Sebenarnya sedih juga sih ya, nggak bisa kuliah offline ketemu teman-teman, tapi ada sisi positifnya juga di mana karena adanya kelas online ini jadinya aku punya banyak waktu luang karena di rumah sendiri begitu ada jadwal kosong bisa langsung ngerjain yang lainnya kayak gitu. Dan aku juga terpacu karena aku lihat TikTok ya, itu kan lagi TikTok lagi booming. Nah, di TikTok itu banyak banget kayak orang-orang buka bisnis baru. Entah kayak misalnya dulu tuh yang populer kayak Scrunchies kayak gitu kan populer banget karena drama Korea startup. Nah, terus juga ada yang buka gantungan kunci dari resin. Itu kan kayak populer banget gitu di TikTok. Jadi aku kayak kepikiran, oh ya udah sih kayaknya aku mumpung ada waktu, ada kesempatan, coba aja buka bisnis kayak gitu kecil-kecilan walaupun cuma kayak aku doang yang ngerjain, aku yang marketing, aku yang promosi, aku yang packing, aku yang bikin scrap frame-nya. Tapi menurutku karena waktunya pas dan aku juga terpacu dengan orang-orang di TikTok kayak gitu, akhirnya aku coba aja buka yang scrap frame ini gitu. Dan kalau yang sekarang, yang Ivora Medica ini sebenarnya udah bisnis keempat sih. Ya, pertama yang Ivora Scrap Frame itu buka scrap frame, terus yang kedua itu sempat juga jualan frozen food. Ini sebenarnya tugas sih, karena aku sempat magang juga, jadi aku coba jual frozen food juga, jadi reseller. Terus yang ketiga itu sempat juga kerjasama sama temanku, terus yang keempat baru Ivora Medica ini. Wah, ternyata seperti itu ya teman-temannya bisnisnya. Ternyata mempunyai bisnis itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Nggak perlu, belum tentu harus kita ngerekrut orang atau belum tentu kita harus beli barang ini, beli barang itu yang wah-wah. Tapi ternyata dengan hal simpel dan sederhana seperti Kak Melisa tadi, kita itu sudah bisa memulai yang namanya bisnis. Dan istilahnya itu adalah startup bisnis. Jadi bagus banget ya Kak Melisa ya punya mental bisnis sejak SMA seperti itu. Ini nggak semua orang punya loh, tapi teman-teman nggak perlu minder, karena di sini Kak Melisa akan menjabarkan lebih jauh lagi gimana sih jadi young entrepreneur seperti Kak Melisa. Bisa jadi bekal nih buat teman-teman yang pengen berbisnis sejak dini. Kan lumayan ya bisa menabung uang, nggak perlu nggak usah minta uang saku dari orang tua, kayak gitu. Nah, gitu teman. Tapi sebelum kita lanjut bahas itu, kita tanya ke Antoni ya. Iya, baik. Kita tanya ke Antoni. Kalau Kak Antoni sendiri nih, dulu motivasinya dan suka dukanya ketika memulai bisnis di kampusku ini kayak gimana, Kak? Oke, jadi aku dulu tuh pertama kali banget ngawali kampus itu cuman karena aku pengen ngebantu aja sih. Kayak
membantu anak-anak SMA ini banyak yang pasti yang mungkin kalian yang masih SMA ya pasti kalian tahu kayak dulu aku nanti pengen kuliah jurusan apa, kayak mereka terkendala kadang-kadang ada biayanya, takut gak cocok sama jurusannya, takut ntar kalau nggak lulus kuliah gimana. Nah itu salah satu motivasiku juga awalnya aku awali dari kenapa kok akhirnya aku bentuk kampusku ini. Itu sih Kak kalau aku dulu. Oh begitu ya Kak. Jadi harus ya gitu ya. Bisa dijelaskan juga nggak dulu suka dukanya itu gimana waktu memulai bisnis ini? Oke, aku dulu ya. Ya. Oke, suka dukanya mulai dari yang sukanya dulu deh, sukanya dulu itu mulai dari kalau produknya itu dipakai sama orang, terus dikenal orang, terus kemudian mereka tahu lah istilahnya kayak oh ternyata ada loh produk kayak gini, ini bisa ngebantu banget aku untuk nanti aku mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu udah itu bagian sukanya. Nah, kalau dukanya nih, ini dukanya banyak banget. Dukanya yang pertama itu pasti ngorbanin duit. Itu pasti. Karena ya mulai dari buka jalan sendiri, harus ngawali sendiri. Terus kemudian yang berikutnya dukanya itu kadang-kadang kalau misalnya dramain orang itu pasti. Karena sesuatu hal yang baru yang orang nggak pernah kelihatan, pasti mereka merasa bahwa kok ada sih yang mau bikin kayak gini. Kan ini nggak ada yang pakai, belum tentu ada yang mau pakai, itu udah pasti. Terus kemudian yang ketiga dukanya ini lebih kayak apa ya? Kalau misalnya orang kerja kantoran itu ya udah jam 9 sampai jam 5 udah selesai. Tapi kalau orang yang bikin startup terutama ya bikin startup sendiri itu kadang ya bisa dibilang kalian otak itu jalan terus selama 24 jam. Kalian harus mikir, oh marketing berikutnya itu tentang kalau kayak gini itu gini. Oh aku mau bikin event kayak gini, berarti aku butuh marketing strateginya itu kayak gini. Itu setiap event, setiap apa ya, setiap program itu punya strategi marketingnya sendiri-sendiri. Jadi mungkin lebih banyak dukanya sih Kak daripada sukanya. Itu sih. Jadi kalau mau mulai bisnis itu harus ada pengorbanan gitu ya Kak. Di awal-awal. Nah, kalau bahas soal tentang persiapan kayak gitu, nah aku juga mau tanya ke Kak Melisa nih. Dulu suka dukanya dalam memulai bisnis Ivora Medica ini gimana Kak? Karena ini saya rasa startup yang lumayan unik ya Kak, karena bidang kesehatan. Betul gitu. sekali. Gak banyak gitu. Iya betul. Oke, jadi mau sharing ya tentang sukanya dulu. Kalau sukanya sih menurutku ketika kamu mulai sesuatu dan akhirnya kamu berhasil mencapai sesuatu itu bakal jadi perjalanan yang indah. Kalau kalian flashback kayak dulu misalnya pusing karena ujian kayak gitu, tiba-tiba kalian udah lulus sekarang. Nah kan bakal mikir, wah dulu kok aku ngerasa nggak bisa ya, setelah berhasil melewati itu merasa kayak wah dulu indah banget sih perjuanganku gitu sampai belajar malam-malam ya sama kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak aku ngerasa semua pencapaianku baik pencapaian jangka pendek jangka panjang dengan semua perjuangannya ketika aku flashback itu bakal jadi perjalanan yang indah banget dan aku bakal mengenang itu selama-lamanya karena di bisnis itu kita bakal belajar banyak banget sih dan pengalaman banyak banget jika cuma 1-2. Dan dulu aku waktu mulai ini benar-benar sama, mungkin kayak Anthony. Jadi aku benar-benar sendirian dari awal. Aku konsep bikin marketing, konsepnya kayak gimana, terus mau jualan apa aja, ngontak supplier, terus packing, admin, balas chat, itu semuanya satu orang. Jadi benar-benar one man army kayak gitu, satu orang ngerjain semuanya. Dan sekarang ya puji Tuhan udah ada 5 orang dari timku yang udah kerekrut dan perjalanan tiap awal dari berkembang dari 0 sampai sekarang punya tim itu bakal jadi kenangan yang indah karena banyak banget ya pasti semuanya bakal ada drama nangis lah marah-marahan atau apa semuanya bakal ada tapi kalau saya kalian flashback dari kalian udah di sini udah di tahap sekarang seperti ini waktu kalian flashback ke belakang wah dulu kok bisa lucu ya dulu kita sering marah-marahan tapi sekarang kayak kok bisa sukses kayak gitu nah itu bakal jadi memori yang indah kayak gitu sih terus kalau dari duka ya, dukanya mungkin kurang lebih sama juga sama Anthony, karena dulu, ini bahas yang dulu banget ya, pertama kali bisnis kan Ivora scrap frame nih, bikin scrap frame. Itu juga orang tua aku juga bilang, loh kamu ngapain kok buat scrap frame? Emang ada yang mau beli tah? Gitu. Kamu jualnya mahal banget lagi ratusan ribu.
Lagian kayak cuma foto tempel-tempel gitu dihias, orang juga bisa bikin sendiri. Kenapa kamu bikin kayak gitu? Pasti nggak laku gitu. Dan ternyatanya laku. Dan emang waktu itu emang lumayan laku dan emang lumayan laris sih. Cuma karena aku berpikirnya lebih lebih mudah dikembangkan di bidang Ivora Medica ini, jadi aku lanjutnya Ivora Medica kayak gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh keputusanku buat pindah dari Ivora scrap frame, bikin scrap frame ke jualan alkes itu ya seperti itu. Jadi bukan karena nggak laku atau kayak gimana, tapi aku memutuskan bahwa oh ternyata lebih mudah dikembangkan yang Ivora Medica, lebih besar pasarnya, terus juga lebih mudah lah buat pengembangannya kayak gitu. Dan memang buat dukanya sendiri sih kalau aku memang itu aja sih masalah support. Tapi menurutku duka itu ya pasti ada ya, tapi nggak selamanya. Mungkin hari ini kamu ada masalah kayak gitu, tapi hari ini cuma hari ini aja, cuma satu hari baik, satu hari buruk, bukan suatu selamanya buruk kayak gitu. Pasti juga masalah juga bakal berlalu kayak gitu. Dan bakal deg-degan banget kalau kalian masuk ke entrepreneur, karena kalian nggak bakal tahu kesempatan apa yang datang buat kalian besok, dan nggak bakal tahu kira-kira ada perubahan apa kayak gitu. Dan moto hidupku, aku nggak bakal kecewa kalau misalnya gagal, asalkan aku udah berusaha maksimal di sana. Walaupun mungkin orang tua atau orang lain nggak ada yang percaya mimpiku, nggak ada yang percaya laku atau enggak gitu, ya nggak peduli sih. Soalnya yang penting aku udah memikirkan semuanya, udah nge-planning, yang penting coba eksekusi aja, coba jalanin. Masalah hasilnya jadi atau nggak jadi, laku atau nggak laku, itu masalah nanti. Yang penting udah berusaha maksimal dan nggak bakal kecewa karena nggak pernah mencoba. Gitu. Baik, ternyata seperti itu ya teman-teman ya. Dari poin yang disampaikan oleh Kak Melisa tadi, bisa aku simpulkan untuk kulit luarnya aja ya, ini berarti kita harus punya nih yang namanya ide bisnisnya kita itu apa. Mungkin ide bisnis bisa disepelekan sama orang lain ya, tapi belum tentu kalau misalnya kita bisa menjalankannya dengan sepenuh hati nih Kak ya, dengan ikhlas, sepenuh hati gitu kan ya. Dan tentu aja dengan usaha keras dan mau dan punya tekad yang kuat untuk mengeksekusi ide bisnis itu tadi. Dan tentu aja perlu nih ada yang namanya persiapan. Nah, kira-kira nih ya, persiapan ini loh yang teman-teman tuh harus tahu. Mungkin kalau kita ngomongin mental, kita ngomongin ide, itu mungkin bisa lah ya. Tapi kalau persiapan nih, ini yang harus teman-teman tahu nih. Kira-kira nih, aku mau tanya sama Kak Melisa. Kira-kira atau hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur? Karena kan entrepreneur di sini kan dia harus semuanya ditanggung sendiri ya, dan fluktuatif. Uang, mental, dan lain sebagainya. Betul. Dan itu juga nggak tentu kayak gitu kan. Kecuali kalau sudah jadi entrepreneur yang benar-benar sukses, wah itu udah pasti membawa keuntungan ya. Tapi menjadi young entrepreneur ini bisa jadi tantangan yang besar di usia seperti kita ini. Mungkin Kak Melisa bisa jelaskan hal apa aja nih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Silakan Kak. Menurutku bener ya, kayak disebutin sama Kak Willy. Yang pertama mental. Karena entrepreneur itu bakal banyak banget drama. Entah misalnya dari keluarga sendiri nggak support, teman dekat nggak support. Tapi semuanya aku yakin bisa dilakuin asal kita niat. Dan di awal bangun bisnis itu benar-benar, kalau aku yang ngerasain, itu benar-benar kayak kesepian karena nggak ada orang yang nge-support. Dimana kayak misalnya aku cerita ke siapa gitu, nanti dibilangnya itu nggak bakal laku, nggak bakal jalan kayak gitu-gitu. Dan ya udah, yang penting kamu percaya aja sama diri sendiri, mentalnya kuat, keinginanmu udah kuat, kamu mau buat apa, ide bisnisnya apa, ya udah tinggal dijalanin aja. Pasti nanti akan dibuka jalan sendiri. Dan kalau misalnya ternyata kalian udah berhasil melewati masa-masa sulit, awal-awal kalian harus berjuang sendirian, selamat, kalian udah lulus ujian. Tapi buat ngembangin bisnis lebih besar lagi ke depannya, bakal lebih panjang lagi usahanya. Dan jangan lupa buat nyiapin komitmen, karena yang namanya bisnis itu pasti bakal ada titik jenuhnya kayak gitu. Pernah nanti di kalian di tengah-tengah bisnis kayak gitu, kalian bakal ngerasain lebih mudah buat nyerah daripada berusaha. Dan di situ kan bakal diuji, kalian mau lanjutin atau enggak kayak gitu. Dan kalau misalnya entrepreneur itu beda banget ya sama mungkin mereka-mereka yang berpikiran lebih enak buat jadi pegawai ngelamar kerja kayak gitu. Karena kalau misalnya kita sebagai entrepreneur, kita harus mikirin semuanya. Harus mikirin perusahaan untung atau rugi. Sedangkan kalau misalnya kalian lebih pingin jadi staff aja, jadi pegawai, ya nggak apa-apa. Itu kan kalian yang milih. Tapi
ada plus minusnya juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian memilih jadi pegawai, mungkin kan nggak perlu pusing ya, nggak bakal kalian 24 jam. Meskipun perusahaan bangkrut, mau perusahaan rugi, perusahaan untung, kan dapat gaji. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai entrepreneur, kita punya tim, kita punya staff, kita harus gaji orang, ya kita mau nggak mau bertanggung jawab kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian jadi entrepreneur, kan bakal kepikiran 24 jam. Walaupun kalian secara fisik nggak ngapa-ngapain, tapi kan bakal 24 jam kayak gitu terus. Kayak, aduh besok gimana ya, bisa bayar pegawai nggak ya, besok kira-kira aku mau ngapain ya, supaya makin berkembang, semacam itu. Dan selain mental sama fisik, sebenarnya kalian perlu nyiapin banyak banget ya buat bikin bisnis kayak gitu. Yang pertama kan siapin ide dulu. Idenya ini jangan langsung besar dibuatnya, tapi kan coba kecil-kecilan dulu. Mungkin kalian pakai open PO atau kayak reseller dropship supaya modalnya itu minimal dan nggak terlalu rugi kalau misalnya memang masih belum berhasil kayak gitu. Dan kalau misalnya awal-awal kalian perlu juga melihat kompetitor. Kira-kira yang kalian jual atau yang kalian tawarkan, misalnya kalian jualan jasa gitu ya, misalnya jasa desain kayak gitu. Kira-kira kompetitor itu siapa aja? Siapa sih yang jualan hal yang serupa kayak gitu. Dan kalian coba lihat dari kompetitor itu kira-kira mereka tuh lemahnya di mana. Misalnya kompetitormu ini ternyata cuma nawarin paket desain Instagram post sama Instagram story kayak gitu ya buat jasa desain. Terus kalian cari celahnya nih, kira-kira apa sih nilai yang bisa kalian tambahkan supaya bisnis kalian itu bisa lebih daripada orang lain kayak gitu. Jadi kalian kasih nilai lebih di dalamnya, misalnya kalian tambahin, oh di sini juga bisa kok kalau saya mau ngedit video kayak gitu. Dan akhirnya kalian punya nilai tambah kayak gitu. Dan bikin planning ya yang pasti, kalian pastiin dulu visi misinya apa, tujuannya kalian buat bikin ini itu apa, kemudian kalian planningkan semuanya, mulai dari modalnya kayak gimana, terus marketingnya kayak gimana, jualannya apa aja, terus kalian misalnya mau jualannya lewat apa, lewat Shopee, Tokped, atau misalnya kalian cuma mau pakai Instagram, terus kalian juga perlu bikin operasionalnya mau kayak gimana, jadi kayak kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan setiap harinya supaya bisa jalan bisnisnya. Misalnya pagi itu harus kalau aku ya pagi harus ngeprint resi dulu. Habis itu setelah nyetak resi, cetak-cetak nomor resi, digunting, terus langsung di packing, satu dikirim kayak gitu. Jadi kalian juga perlu bikin kira-kira step-stepnya tuh mau ngapain aja kayak gitu. Dan yang penting kalian juga walaupun bisnis ini juga mungkin awal-awal buat belajar, tapi juga jangan sampai rugi kayak gitu. Jadi kalian benar-benar harus planning buat modalnya sama kira-kira pemasuknya dari mana. Misalnya kalian untungnya berapa persen kayak gitu-gitu. Targetnya berapa supaya kalian bisa ngitung namanya ROI atau return on investment. Jadi kira-kira kalau modalnya 50.000 baliknya tuh bisa berapa kayak gitu. Jadi benar-benar dibandingkan dari dini sebisa mungkin. Tapi kalau kalian mau coba dulu, it's okay. Nanti kalau buat lainnya bisa di tengah-tengah sih sambil jalan. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Memang banyak hal ya yang harus dipersiapkan. Tapi itu bisa menjadi kayak perisai kita gitu loh untuk menghadapi suatu situasi yang mungkin kurang berkenan gitu kan ya. Karena kan entrepreneur nggak mungkin selamanya akan di atas terus, pasti naik turun kan. Ada naik turunnya, ada bosennya, ada tantangannya kayak gitu. Untuk menghadapi seperti itu, yaitu dibutuhkan yang namanya planning, dibutuhkan persiapan dan sebagainya. Saya setuju sih sama yang disampaikan oleh Kak Melisa tadi, itu benar juga. Jadi memang harus ya dipersiapkan gitu. Nah, oke, terima kasih Kak Melisa untuk hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan dari Kak Melisa. Mungkin dari Kak Dion bisa nih untuk dilanjutkan untuk Kak Antoni. Oke. Tadi kan udah Kak Melisa nih. Nah, kalau Kak Antoni nih kayak gimana nih? Apakah sama kayak Kak Melisa atau beda atau gimana nih? Bisa diceritain dong Kak Melisa? Aku setuju sama jawabannya Melisa ya. Mental, kalian harus punya mental mental kuat ya istilahnya, karena ngawali semua itu juga nggak gampang. Tapi aku pengen nambahin aja, kalau kalian mulai dari awal pengen usaha, kalian harus punya satu mindset, yaitu bisnis itu pasti rugi. Mungkin kalian pernah dengar ya, jadi bisnis itu pasti rugi, tapi resikonya kalian bisa kaya. Itu. Jadi bisnis itu kalau kalian mulai dari awal itu bisa dibilang hampir mustahil kalau kalian tiba-tiba hari ini kalian jualan terus tiba-tiba minggu depan kalian udah profit, itu bisa dibilang hampir mustahil ya. Belum pernah ada yang bisa melakukan itu. Kecuali memang sebelumnya kalian sudah punya namanya personal branding, itu beda lagi. Gitu. Tapi kalau kalian memang benar-benar mulai dari nol, dari awal banget, nggak ada apa-apa, kalian
harus punya mindset itu satu aja. Bisnis itu pasti rugi. Jadi gimana caranya supaya kalian itu mulainya pun juga enggak kayak punya harapan gitu loh. Harapannya terlalu tinggi enggak. Oh, aku ntar bisa kaya, aku ntar bisa beli ini, beli ini, beli itu. Itu hampir mustahil ya kalau kalian mengawali dari awal banget. Jadi kalian usahakan punya mindset itu, oh bisnis itu pasti rugi. Ya aku harus mengawali dari awal banget. Itu gimana caranya supaya aku tuh bisa membalikkan kerugian ini jadi untung itu gimana. Nah itu sih kalau dari aku. Tapi kalau sisanya tadi udah dijawab semua sama Kak Melisa dan aku memang setuju banget kalian harus punya mental kuat karena ya itu tadi perjalanan bisnis itu nggak selamanya mulus, nggak selamanya lancar, pasti naik turun, ada roller coasternya, kadang kalian seneng, kadang kalian sedih, bahkan kadang kalian bisa kayak kecewa banget sama mungkin sama diri kalian sendiri ya itu bisa. Jadi kalian harus punya mental yang benar-benar ya benar-benar mental kuat, mental baja. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Oke, makasih Kak Antoni. Jadi kalau aku simpulin nih, jadi semua butuh proses teman-teman. Nggak ada yang instan dan risikonya yaitu ada rugi. Tapi dengan menghubungkan dengan kata-kata Kak Melisa tadi nih, kalau semisal kalian berbisnis, jangan rugi terus. Meskipun kalian sendiri sebenarnya juga belajar berbisnis di sini. Jadi kayak mindsetnya diubah gitu ya. Kalian pasti rugi, tapi apapun yang kalian lakukan, asal itu tujuannya baik, pasti akan menghasilkan yang sesuatu yang lebih baik. Nah, mungkin aja bukan hanya soal uang, bisa saja tentang marketingnya jauh lebih bagus, lebih dikenal orang lain, kayak gitu sih Kak ya, Kak Willy. Ya, betul. Nah, Kak Willy mau nanya nggak nih? Sebenarnya iya ya, karena kan kalau misalnya teman-teman denger nih, waduh, jadi yang entrepreneur kok bisa rugi, kok bisa ini, pengorbanan ini itu, nggak mau ya siapa tahu kan ada kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pikiran kayak gitu, itu mungkin kalian masih belum punya mental untuk jadi yang entrepreneur, tapi nggak usah khawatir ya, karena di sini saya sama Kak Dion mau nanyain Kak Melisa nih, kira-kira key metrik apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang yang entrepreneur supaya teman-teman ini punya keyakinan nih, punya mental entrepreneur yang bagus, punya persiapan yang bagus, dan punya seperti apa ya, dorongan ya untuk memiliki motivasi sebagai yang entrepreneur. Mungkin Kak Melisa bisa bantu jelaskan nih, key metrik apa aja yang harus dimiliki oleh yang entrepreneur. Silakan Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, menurutku kalau tentang entrepreneur itu nggak semua orang suka dan pengen jadi entrepreneur. Dan semua itu terserah dari kalian, kan kalian yang memilih jalan hidup kalian masing-masing. Ada yang mungkin nyamannya kayak tadi ya, kerjanya sukanya 9 to 5 kayak gitu. Kerjanya kantoran full time. Ada juga yang nggak suka kerja kantoran, sukanya jadi entrepreneur aja kayak gitu. Biar harapannya mereka sih biar bisa kerja makin pendek jamnya, terus juga bisa makin luang. Tapi sebenarnya kalau kalian berpikir bahwa kalau misalnya jadi entrepreneur itu bakal lebih luang, bakal lebih santai, kenyataannya nggak kayak gitu. Kalian bakal kerja malah lebih lama, dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Itu fakta. Karena bukan berarti kalian jadi entrepreneur bakal kerja makin pendek jamnya, tapi malah makin panjang. Karena kalian harus bertanggung jawab, dan kalian bakal pingin banget besarin ide kalian. Dan sebenarnya buat key metrics buat jadi entrepreneur itu sebenarnya ya menurutku dari si kalian masing-masing sih yang bisa menilai kayak gitu. Nggak ada indikator yang pasti. Cuma kalau dari kalian masing-masing, yang penting kalian punya ide, punya niat, mau komitmen, pasti semuanya bisa. Bahkan kalau kalian mungkin sekarang juga ada yang lagi kerja 9 to 5 kayak gitu, kalian juga bisa kok ngeluangin waktu di sela-selanya. Misalnya setelah kalian pulang kerja, kalian nyambi buka usaha kecil-kecilan juga bisa. Jadi sebenarnya yang penting niat, mau, dan mau berusaha, komitmen, kayak gitu aja. Ini dari Kak Antoni. Oke. Kayaknya kita terlalu spontan terlalu semangat untuk membahas ini loh, sampai bareng loh kalau ngomong ya. Boleh, silakan Kak Dion. Oke, jadi gimana nih buat Kak Antoni? Kalau Kak Antoni kira-kira setuju nggak nih sama Kak Melisa, atau ada yang mau ditambahin dari Kak Melisa? Aku setuju sih, sangat setuju sekali. Karena aku dulu orang yang nggak percaya sama statement itu. Jadi dulu aku pernah dengar dari orang lain tentang statement itu, tapi aku nggak percaya betul. Masa sih? Masa dari kerja 9 ke 5 terus jadi entrepreneur malah kerjanya 24 jam. Nah, setelah aku menjalaninya sendiri, aku pikir ini kampusku memang bukan bisnis pertama aku ya.
ada beberapa yang dulu aku mulai sejak aku awal-awal kuliah semester 1 gagal, tapi emang yang poin yang aku pengen sampaikan itu adalah emang bener. Yang kalian lakukan itu bukan jam kerjanya semakin pendek, tapi jam kerja kalian semakin panjang, bahkan 24 jam gitu. Dan itu emang aku akhirnya baru sadar bahwa ternyata emang itu benar. Betul. Bukan yang makan pendek atau makan panjang, bahkan kadang-kadang sampai kalian nggak bisa tidur gara-gara mikir itu doang. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, jadi entrepreneur itu nggak ada jam kerjanya teman-teman, nggak kayak pegawai gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi lifetime teman-teman, jadi 24 jam dan mikir terus supaya kedepannya kayak gimana sih, berinovasi terus, terus mengembangkan suatu produk terus menerus, karena produk kalau monoton kayak gitu aja membosankan. Tidak ada perkembangan. Ya. Karena itu yang disebut sebagai seni seorang young entrepreneur. Atau kita nggak perlu sebut young lah, entrepreneur, karena lebih generik ya. Karena semua entrepreneur itu pasti kayak gitu teman-teman. Itu seninya jadi seorang entrepreneur. Tapi ada yang namanya reward nih buat diri sendiri, pasti itu ya. Nggak mungkin selamanya akan rugi terus, nggak mungkin selamanya akan dibuat terus, tapi akan ada masanya untuk di atas, menikmati hasil jerih payah itu, seperti itu. Ya Kak Dian ya? Benar. Nih, terus Kak Sabilatus nih juga sharing nih ke teman-teman kalau lebih panjang jam kerjanya. Jadi COD itu harus menemui customer sampai jam 11 malam loh. Iya, makanya jam 11 malam itu udah malam banget loh tuh ya. Jadi semangat lah buat teman-teman yang sekarang yang nonton ini sudah jadi young entrepreneur gitu kan ya. Dan yang mau calon jadi young entrepreneur ya semangat. Pasti bisa. Gitu. Oke, Kak? Oke, baik. Kalau ngomongin soal tadi ya, kita udah dengerin semua poin-poin yang disampaikan oleh Kak Melisa sama Kak Antoni. Kira-kira nih Kak Dion ya, tantangan apa aja nih yang mungkin ya ada, ya nggak apa-apa sih disebutin beberapa aja ya. Kira-kira kalau dari Kak Antoni nih, tantangan apa nih yang paling berkesan jadi seorang ini ya, young entrepreneur ini ya? Boleh dijelaskan Kak Antoni? Kak Willy apa tadi? Tantangan? Oke. Tantangan jadi entrepreneur tuh yang pertama tantangan apa ya? Kalau pengen main-main itu sulit banget. Kalian kalau udah memutuskan untuk aku pengen punya usaha, pengen jadi entrepreneur, ya kalian harus bisa nahan nafsu kalian untuk bersenang-senang istilahnya gitu. Karena duit yang kalian misalnya gini, kalian bersenang-senang itu boleh, tapi kalau kalian berlebihan juga akhirnya kalian jadi mikir gitu loh, sayang duitnya. Misalnya kalian sekali pergi bersenang-senang, katakan habis 500 ribu. Habis. Padahal kalau misalnya 500 ribu ini kalian jadi masukkan ke usaha kalian, entah buat marketing, entah buat iklan, entah buat nambah produk baru, itu jadinya lebih gede lagi daripada 500 ribu ini tadi. Gitu loh. Jadi tantangan paling besarnya itu sih, apalagi kita masih di usia muda, masih mahasiswa, masih senang nongkrong sana sini, masih senang main sana sini, itu akan jadi lebih sulit lagi kalau badannya itu terus seperti itu. Itu sih kalau menurut aku, kalau tantangan salah satunya itu. Mungkin Kak Melisa mau nambahin boleh? Kalau dari aku, ya, tantangannya ketika buka usaha itu pasti bakal ada titik jenuh ya, di mana kamu mulai berpikir, duh kalau ini mau ngelanjutin atau enggak, mending nggak dilanjutin deh, karena bakal lebih besar keinginan buat nyerah daripada buat berusaha. Bakal ada titik kayak gitu, karena bakal ada masalah-masalah terus, dan suatu saat mungkin masalahnya terlalu besar, akhirnya kalian berpikir lebih baik nyerah daripada berjuang, kayak gitu. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain, misalnya teman-teman mulai hobi baru ya, misalnya pengen belajar Mandarin, kayak gitu. Atau lagi nge-gym nih, pengen ngurusin badan. Sebulan pertama niat nih, tiap hari nge-gym, tiap hari belajar Mandarin. Bulan selanjutnya, karena mungkin berat badannya waktu kalian timbang nggak turun-turun, mulai depresi. Aduh, aku kok udah berusaha maksimal, udah tiap hari ke gym, tapi kok nggak turun-turun berat badannya, kayak gitu. Dan akhirnya, niat kalian yang pertamanya udah tinggi, akhirnya makin lama makin hilang, karena ngerasa kok nggak ada hasilnya, kayak gitu. Dan di sini tantangannya, di mana kalian harus gigih, mau perjuangannya atau enggak, dan percaya nggak sama mimpi awalmu buat buka bisnis ini, atau kalian mau nyerah gitu aja. Dan namanya bisnis pasti naik turun ya, walaupun kayak dulu kalian berhasil sebelumnya, belum tentu yang kalian lakuin sebelumnya itu bakal berhasil di masa depan. Contohnya kan kayak misalnya dulu buka toko, itu kan ya pokoknya buka toko, terus harus kenal banyak orang, diajak ke toko buat jadi customer,
ya udah kan pasti ya rame-rame aja kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kalian nggak main ke e-commerce kayak Shopee, Tokped, terus kayak nggak belajar digital marketing, kalian juga pasti bakal turun atau bahkan misalnya bangkrut. Dulu padahal sukses loh, tokonya besar kayak gitu, tapi karena tokonya ini nggak mau berusaha belajar hal-hal baru kayak teknologi, nggak mau belajar digital marketing, nggak mau belajar tentang e-commerce, akhirnya mereka ketinggalan zaman dan akhirnya nggak berhasil. Jadi namanya bisnis juga perlu strategi baru terus-menerus karena zaman terus berubah. Kayak misalnya COVID, dulu harus kerja di kantor, karena sekarang COVID harus jaga jarak, kerja di rumah, ya gimana caranya adaptasi buat berubah bagi job desk supaya bisa dikerjakan di rumah, kayak gitu. Terus juga komitmen selesaikan sampai akhir, jangan cuma berhenti di tengah, karena kebanyakan bisnis yang aku tahu, juga teman-temanku juga banyak ya yang buka kayak UMKM kayak gitu, jual-jual bisnis, jualan-jualan jasa lah, atau jualan produk, dan mereka kebanyakan itu bakal awal-awalnya bakal niat banget tiap hari kayak promosi, marketing, nge-story di Instagram, pokoknya semuanya dipromosiin lah, teman-teman di broadcast kayak gitu. Tapi lama-kelamaan hilang gitu, dan nggak ada, udah Instagramnya nggak pernah aktif, nggak pernah promosi lagi, nggak pernah jualan, karena mereka merasa aku udah promosi besar-besaran nih, udah tak broadcast, udah tak lakuin semuanya, tapi nggak ada hasilnya kayak gitu. Akhirnya mereka nyerah di tengah. Jadi sebenarnya tantangannya itu kalian mau nyerah atau mau berjuang sampai akhir, itu aja sih tantangannya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Tetap kita berarti harus ini ya, walaupun misalnya kita ada di bawah nih ya Kak ya, kita harus bisa tetap berusaha untuk memotivasi diri sendiri. Entah kita cari, iya betul. Mohon maaf ini ya, ada kesalahan teknis. Jadi memang tetap harus ya mencari motivasi nih, supaya kita tetap terdorong untuk semangat, untuk tetap menjalankan bisnis. Karena kan kita kalau udah menjalankan bisnis, kita kadang lupa apa tujuan kita kadang lupa bagaimana prosesnya, karena kita udah merasa menyerah gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ingat prosesnya gimana sebagainya, kita pasti akan lebih semangat untuk menjalankan bisnisnya. Oke, jadi tadi ada yang masuk suaranya ya, ada yang bocor. Oke, jadi kalau dari Kak Melisa sendiri nih, kira-kira apa ya Kak ya tadi yang mau saya tanyakan, kok lupa ya? Oh iya, kira-kira kalau dari Kak Melisa nih sebagai yang entrepreneur, cara untuk menciptakan betul. Iya, seperti itu. Karena kan di entrepreneur itu kan pasti banyak ya. Tadi Kak Melisa ngomong harus baca peluang, harus pinter, gini gitu. Nah, itu kalau Kak Melisa punya teknik apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman? Silakan Kak. Masalah peluang ya ini. Sebenarnya masalah peluang sama ide itu semuanya bisa kalian cari dengan berbagai cara. Yang pertama, kalian bisa banget ngelihat berita, terus keadaan yang ngetren sekarang tuh apa. Misalnya kayak misalnya dulu itu kan ada drakor startup nih, bakal nge-booming tuh jualan scrunchies kayak gitu. Dan kalian bisa manfaatin itu buat jualan scrunchies. Tapi masalahnya kalau kalian cuma ngelihat tren, kalian bakal sukses itu di awal doang. Karena begitu drakornya udah habis, terus udah nggak ngetren lagi, ya udah bakal turun kan penjualannya. Tapi itu cukup berguna kalau misalnya kalian mau cari bisnis jangka pendek kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau cari yang jangka pendek, ya udah kalian cari aja yang ngetren apa, kalian jualan itu bakal laris banget karena lagi ngetren. Kalau yang sekarang sih yang ngetren kayaknya botol minum cantik itu ya, botol 1,5 liter itu kan kayak ngetren banget kan sekarang. Tapi kalau saya udah nggak booming lagi, mungkin bakal turun juga penjualan mereka kayak gitu. Terus kayak waktu COVID juga kemarin, kalian bisa lihat keadaan. Kalau COVID itu orang-orang butuhnya apa sih? Orang-orang kan pasti butuhnya kebutuhan yang support mereka buat kerja di rumah. Makanya waktu COVID kemarin itu banyak banget penjualan laptop yang naik drastis. Jadi banyak banget orang-orang jual laptop tuh akhirnya habis semua sold out karena memang orang-orang butuh di rumah kerja pakai laptop kayak gitu. Dan juga orang-orang butuh apa yang lainnya, masker kayak gitu. Akhirnya mungkin kalian bisa jual masker dan lain-lainnya. Jadi lihat peluangnya sesuai dengan kondisi sekarang. Kira-kira dari orang-orang sekitar kalian itu butuhnya apa kayak gitu. Terus juga bisa juga dengan baca-baca buku atau bisa juga sebenarnya niru dari orang lain. Nah sebenarnya ide itu nggak harus orisinal ya, maksudnya nggak harus benar-benar original kayak gitu. Kalian juga bisa kok sebenarnya ngelihat orang lain tuh ngerjain apa, jualan apa kayak gitu, dan kalian bisa modifikasi. Jadi di sini nggak benar-benar niru gitu aja, tapi kalian modifikasi. Kalian berikan nilai tambah daripada orang lain. Karena kalau misalnya kalian juga jualannya sama kayak orang lain, ya udah kalian nggak bakal bersaing. Kalian juga bakal gitu-gitu aja, nggak bisa berkembang kayak gitu. Tapi kalau kalian misalnya ngasih nilai tambah, kalian bakal berkembang lebih jauh. Misalnya kayak apa ya? Jasa desain tadi lah. Jasa desain tadi. Misalnya teman-teman bikin jasa desain kayak gitu ya. Dan kalau misalnya orang lain
ya udah desain ya desain, nggak ada revisi kayak gitu misalnya. Teman-teman tambahin ada jaminan kalau misalnya nggak suka sama desainnya bisa revisi maksimal 2 kali. Itu kan bakal jadi tambah sendiri kan buat teman-teman. Jadi pinter-pinter cari peluang, pinter-pinter ngelihat kira-kira orang lain ini jualan apa ya, terus kira-kira aku bisa memperbaiki apa ya dari bisnisnya orang lain, terus kalian buat sendiri versi punya kalian kayak gitu. Terus kalau yang sekarang juga simpelnya kayak gitu sih. Jadi pokoknya kalian pinter-pinter aja ngeriset ya. Jadi meneliti kira-kira di sekitar kalian itu butuhnya apa, kebutuhannya apa, terus kalian tinggal sediakan dan kalian jual kayak gitu. Sediakan solusi dari masalahnya orang lain gitu. Oke, jadi teman-teman nih kalau semisal mau memulai bisnis, boleh ikut yang viral-viral zaman sekarang ini atau ikut tren gitu ya. Tapi catatannya satu, viral atau tren itu ada terminnya, ada waktunya sendiri. Jadi teman-teman harus pandai berinovasi atau mengembangkan ide-ide dari teman-teman itu meskipun ya ikut-ikutan ya sumbernya dari tren sana gitu kayak gitu ya. Ya, karena aku dulu juga pernah jualan dan itu karena ngikutin tren. Pentol itu ya Kak ya? Iya. Oh iya. Gitu. Oke, kalau dari Kak Antoni gimana ini? Oke, aku melihat peluang itu sebenarnya berangkat dari masalah yang pernah aku alami sendiri. Jadi dari masalah yang aku alami sendiri, masalah yang terjadi di sekitarku, itu aku lihat. Kemudian, oh ternyata mereka itu punya masalah ketika mereka sudah masuk jurusan kuliah di A, semester sekian mereka merasa bosan, nggak cocok, ternyata mereka salah, dan ekspektasi mereka salah. Itu yang terjadi dulu. Aku melihat peluang, dan kemudian ide dan peluang ini tadi dari masalah ini tadi aku validasikan lagi lebih luas lagi. Jadi kan tadi range-nya cuma di sekitaran teman-temanku aja ya. Nah, aku perluas nih lebih gede lagi. Bener nggak sih banyak orang yang atau banyak siswa itu yang mengalami masalah-masalah kayak gini. Nah, itu dari sana aku melihat ada peluang yang bisa aku masukin yang dimana kayak startup lain belum banyak nih atau istilahnya startup pendidikan lain itu masih belum ada yang bikin kayak gini. Nah, itu dari sana aku masuk ke sana itu jadi sebuah peluang baru. Itu sih kalau aku dulu. Tapi kalau sisanya mungkin bisa dibilang sama sih kayak Kak Melisa gitu. Kalau melihat peluang itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Antoni ya untuk ini penjelasannya dan juga dari Kak Melisa. Tapi ini kalau misalnya ngomongin bisnis kayak Kak Melisa ngomong tadi ya di awal ya. Iya. Kalau seorang mahasiswa itu harus bisa bagi-bagi waktu gini gitu ya di awal ya. Kira-kira ini kalau dari Kak Antoni nih, ya bagaimana nih caranya Kak Antoni untuk membagi waktu ketika menjadi mahasiswa dan menjalankan yang namanya entrepreneur itu tadi? Mungkin bisa di-spill Kak, tekniknya seperti apa? Silakan. Oke. Aku mungkin cerita agak panjang dikit, gak apa-apa ya. Jadi bisnis aku pertama kali itu aku jualan roti. Kalian tahu waktu itu lagi ngetren namanya roti toast. Itu kan lagi ngetren banget. Pokok istilahnya kalau grafik itu dia lagi naik banget. Nah itu di sana aku masuk. Gitu, aku masuk di sana. Kemudian aku jualannya itu setelah aku selesai kuliah. Jadi aku dulu kuliah sekitar sampai jam 12, jam 1. Kemudian aku pulang kuliah langsung ganti baju, langsung berangkat. Jadi waktu itu aku nggak ada modal untuk bayar orang untuk jaga stand. Jadi aku harus jaga sendiri dari siang sampai malam. Terus setelah malam sekitar jam 9 aku pulang ke rumah lagi, lanjut langsung kerjain tugas buat kuliah besok. Itu kira-kira sampai jam 10, jam 11 malam itu aku baru istirahat dan itu terjadi setiap hari. Itu. Nah, kemudian habis gitu yang berikutnya akhirnya caraku yang kedua yaitu aku punya lagi, ini yang pertama aku gagal, oke. Terus yang kedua aku pernah itu mau coba-coba untuk masuk ke online shop, tapi waktu itu karena online shop waktu itu masih baru banget ya, bukan baru banget. Ilmunya nggak ada, mentornya nggak ada, segalanya nggak ada, jadi benar-benar mulai dari nol. Jadi aku harus luangin waktu, yaitu tadi aku habis kuliah, aku harus langsung belajar lagi, tentang konsep itu jualannya gini, digital marketing itu gini, ternyata jualannya itu gini. Itu memang apa yang dipelajari itu kayak nggak selalu berhasil, tapi pasti ada lah ilmu yang bisa kalian dapetin gitu. Jadi saranku tetap kalian yang lagi kuliah selesaiin kuliahnya dulu. Setelah kuliah selesai baru sisa waktu kalian pakai ngurusi usaha kalian. Memang istilahnya waktu tidur, waktu main, waktu kalian nongkrong pasti berkurang banyak.
Tapi kalau kalian tadi sebenarnya Kak Melisa bilang kalau kalian komitmen, kalian tetap berpegang teguh sama apa yang mimpi kalian, ya hasilnya pasti juga worth it di akhir. Itu sih kalau dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak Antoni ya untuk tanggapannya. Berarti benar ya, kita harus punya yang namanya skala prioritas. Karena kuliah kan juga prioritas ya, karena untuk masa depan juga. Tapi entrepreneur juga harus tetap jalan gitu. Jadi tetap harus punya yang namanya skala prioritas. Karena kan kita cuma satu ya, nggak bisa dibagi-bagi. Memang yang bisa dibagi itu cuma waktu gitu kan ya. Baik, terima kasih Kak Antoni. Kalau dari Kak Melisa sendiri mungkin punya hal yang ingin disampaikan? Kurang lebih sama ya sama Kak Antoni. Jadi yang penting kita tahu prioritas terlebih dahulu. Kalau aku sendiri sebenarnya Kak Antoni tadi kan mulai bisnisnya itu setelah selesai kuliah baru mulai bisnis. Kalau aku sendiri sebenarnya jalannya barengan. Jadi kuliah iya, bisnis juga iya. Dan kalau aku sendiri sama harus tentuin prioritas lebih dahulu. Dimana harusnya aku sadar ya karena aku masih disekolahin, aku masih jadi koas kayak gitu dan masih dibiayain orang tua, aku juga harus memanfaatkan ini dengan baik kayak gitu. Jadi tetap prioritas utamanya adalah kuliah, belajar kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian mau mulai berbisnis, kalian harus hitung juga kira-kira kalian tuh punya waktu berapa jam buat bisa ngembangin bisnis kayak gitu. Kalau misalnya aku bilang itu namanya time commitment. Jadi kira-kira kalau kalian mau mulai bisnis, itu kalian bisa ngeluangin waktu berapa jam per hari untuk ngembangin bisnis kayak gitu kan, itu sendirilah. Kira-kira kalian punya waktu berapa jam, terus kalian mau komitmen berapa jam buat ngembangin bisnis, ya udah kalian benar-benar manfaatin waktu itu buat ngembangin bisnis, bukan kalian buat game, bukan buat kalian tidur kayak gitu. Benar-benar kalian berkomitmen. Kalau misalnya kalian komitmen 3 jam per hari buat bisnis, ya udah kan 3 jam itu kalian manfaatin buat entah marketing, entah misalnya kalian promosi, terus bikin video TikTok buat promosi kayak gitu. Dan di sini sama aja bisa kalian terapkan kalau misalnya kalian mau ikut panitia sama. Jadi kalian perlu ngitung juga kira-kira kalau kalian mau ikut panitia itu time commitment-nya kalian tuh ada berapa jam yang bisa kalian luangkan buat ikut panitia itu. Jadi kalian itu nggak cuma ikut-ikutan doang, banyak kegiatan yang kalian ikutin, tapi kan nggak bisa tanggung jawab. Jadi kalian harus ngitung kira-kira waktu kalian tuh sisanya berapa yang luang, terus kalian bisa komitmennya berapa jam buat yang kegiatan kayak gitu, supaya semuanya bisa jalan maksimal dan bisa bertanggung jawab di masing-masing kegiatan dan job desk-nya. Oke, jadi kurang lebih sama nih teman-teman. Tapi ada tambahannya yaitu manfaatkan waktu luang. Jadi kalau ada waktu luang ya jangan dibuat main game atau sosmed atau gimana gitu ya. Tapi coba menumbuhkan sesuatu yang berguna kayak mencari ide ataupun mencari inspirasi untuk bisnisnya teman-teman gitu. Nah, ini kan bahasanya tentang mahasiswa yang juga memanage waktunya untuk menjadi entrepreneur gitu. Nah, kami mau tanya nih sama teman-teman, siapa sih yang kira-kira udah jadi entrepreneur di sini? Bisa diklik aja atau di chat gitu, saya gitu. Penasaran banget ya, soalnya kan yang ikut ini pasti campur gitu loh, nggak mungkin yang calon aja, nggak mungkin yang ini. Kita pengen tahu nih kira-kira, sudah ada belum nih Kak yang ngechat? Siapa nih? Kayaknya masih malu-malu nih kayaknya ya untuk ini ya, kasih tahu kalau sudah jadi yang entrepreneur gitu. Oke. Mungkin teman-teman masih malu-malu atau mungkin ada pertanyaan lain. Nanti kalau teman-teman mau tanya, bisa langsung chat aja di chat box. Oh, ini ada. Habis lulus dari SMK, alhamdulillah udah ada usaha. Kalau boleh tahu nih kira-kira usaha apa ya? Kak Sabilatus. Oh, Kak Sabilatus ya. Barangkali ada yang mau di-sharingkan. Berarti ini nanti ada Q&A ya Kak Dion ya? Oh, seru banget nih pastinya. Udah, wah, basreng nih. Basreng enak loh. Enak. Basreng itu bakso goreng. Iya, aku juga suka banget itu. Tapi kalau makan kebanyakan langsung oles. Iya, gitu kan. Ya udah. Kalau gitu gimana langsung aja kita lanjutin supaya teman-teman bisa. Oh ya, terima kasih Kak Sabila. Nah, kami merangkum juga dari pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman masukkan ketika teman-teman mengisi di form kami itu. Yang pertama nih, ada sebagian besar tanya, gimana sih cara mengembangkan bisnis dan prosesnya itu kayak gimana? Kan Kak Antoni dan Kak Melisa ini juga sudah menjalankan bisnisnya selama beberapa waktu ini. Nah, kira-kira untuk tetap stay up, stay di atas itu, supaya
orang-orang itu tetap reach up ke kita itu, kira-kira inovasi teman-teman ini gimana? Bisa dimulai dari Kak Antoni. Oke, gimana caranya supaya bisa tetap konsisten gitu mungkin Kak ya? Iya, tetap konsisten dan tetap mengembangkan bisnisnya Kak Antoni. Oke. Kalau dari aku sih cuma satu aja sih kuncinya. Kalian kalau mulai bisnis itu jangan mulai berpikir bahwa pengen cepat kaya. Itu jangan sih. Biar kalian tetap konsisten ya. Maksudnya jangan berpikir bahwa pengen cepat kaya dari bisnis. Itu udah salah banget. Kalau aku pribadi, aku mulainya itu dari kalau aku pengen menyelesaikan masalah yang orang-orang alami, masalah yang pernah aku alami sendiri supaya ke depannya itu nggak ada orang lagi yang mengalami masalah yang sama dengan yang aku alami. Itu kalau supaya tetap kita tetap konsisten sih. Aku berpegangan sama kayak aku pengen nyelesain ini sampai selesai. Aku udah mulai dari awal ya, harus aku selesain sampai akhir. Itu sih. Itu kalau dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak Antoni ya. Jadi kalau kita dengerin tadi nih, kira-kira juga penasaran ya Kak Dion ya. Untuk kalau kita kan kalau misalnya mau entrepreneur kayak gitu kan, kita pasti punya yang harus ada yang namanya komunikasi nih, mengkomunikasikan value dari produk yang kita jual, entah jasa, entah produk barang gitu kan ya. Karena komunikasi ini itu penting untuk menyampaikan value ke orang. Kira-kira gimana nih teknik pemasaran dari Kak Antoni nih, dan juga tentunya inovasi apa yang pernah nih dipikirkan oleh Kak Antoni, karena kan kita juga butuh yang namanya inovasi. Inovasi ini kan artinya kita mau berkembang ke level yang selanjutnya, dan tentunya seperti yang kata Kak Melisa tadi, kita harus tetap berinovasi supaya tidak ketinggalan zaman. Kayak contohnya Shopee, e-commerce atau sosmed kayak gitu kan, itu bisa jadi ladang atau jalan nih buat kita untuk yang entrepreneur. Bisa dijelaskan dari Kak Antoni, nanti bisa disambung oleh Kak Melisa. Silakan. Mungkin Kak Melisa dulu boleh deh. Oke, jadi kalau dari aku ya, gimana caranya memasarkan bisnis kita ke customer gitu ya. Kalau dari aku sendiri dulu aku pernah cari tahu itu ada yang namanya sales funnel. Jadi sales funnel ini kayak corong. Corong makin lama kan besar, kemudian jadi makin kecil. Jadi yang paling besar ini adalah orang-orang yang tahu bahwa kita jualan sesuatu kayak gitu. Kemudian makin kecil lagi adalah orang yang tertarik dengan jualan kita. Makin kecil lagi adalah orang yang beneran beli jualan kita, nggak cuma tertarik, tapi udah beli. Yang terakhir adalah orang yang jadi langganan kita, kayak gitu. Kalau misalnya kalian ibaratkan, misalnya nih, kalian pernah nggak lihat di Instagram Ads, tiba-tiba muncul kayak ada baju-baju lucu gitu kan, kalau yang cewek-cewek. Kayak, wah, pengen beli baju, kayak gitu kan. Pertama kan kalian nggak tahu nih, kalau misalnya ada yang jualan baju dari Thailand, misalnya kayak gitu ya. Terus karena ada Instagram Ads, ternyata kalian jadi tahu ternyata brand A ini jualan baju dari Thailand import kayak gitu misalnya. Terus dari situ kalian lihat-lihat di Instagramnya, tertarik kan? Wah kok lucu-lucu ya bajunya, kayak kan follow kayak gitu. Dan dari situ kan kalian cuma tahu aja ya, cuma tahu kalau brand A ini jualan baju, tapi kalian belum memutuskan untuk membeli baju itu. Karena ternyata waktu lihat harganya, wah kok mahal gitu, akhirnya nggak jadi beli. Nah terus begitu kalian ngelihat besoknya tiba-tiba ada diskonan jadi 50%, akhirnya bingung nih, beli nggak ya, akhirnya kalian memutuskan untuk beli. Terus kemudian akhirnya karena kalian suka sama kualitasnya, terus juga sering ada diskon, kalian jadi langganan terus di toko itu, kayak gitu. Jadi itu namanya sales funnel. Jadi yang pertama adalah kita berusaha dulu supaya orang-orang ini tahu jualan kita itu apa. Jadi kita tarik mereka, namanya awareness. Jadi kita berusaha bikin orang-orang ini tahu kita itu bisnisnya apa aja, jualan apa, jasanya apa aja, keunggulan kita tuh apa aja. Setelah itu kita bikin mereka tertarik sama kita. Entah misalnya kita nawarin kayak ada barang apa aja yang kira-kira unik kayak gitu. Habis itu kita buat mereka itu action. Jadi yang ketiga itu sales funnel adalah action. Jadi bikin mereka itu akhirnya berkeputusan untuk membeli suatu barang kayak gitu dengan cara misalnya kalian bikin promo kayak gitu-gitu. Kan kalau misalnya on tarik aja ternyata kayak ngelihat oh harganya mahal kok bingung beli atau enggak, akhirnya kalian dorong tuh supaya akhirnya cepet beli dengan cara kalian kasih promo supaya mereka cepet beli. Kemudian yang terakhir adalah kalian jadikan mereka itu adalah pelanggan supaya kalian tuh nggak perlu cari pelanggan baru tapi cukup dengan 10 orang misalnya
mereka terus-terusan beli juga sama menguntungkan ya dengan 100 orang beli tapi cuma 1 kali. Jadi kayak gitu sih, retention yang keempat. Jadi itu namanya sales funnel. Kalian harus pelan-pelan dari awal dulu bikin semua orang itu tahu kalian jualan. Jadi kalian jangan malu ya buat nge-share ke story kalau kalian tuh jualan. Karena dengan cara kalian nge-share ke story, akhirnya orang-orang tuh kayak tahu, oh ini si A nih jualan nih, kayaknya enak, bahasanya kayak tadi misalnya. Kayaknya aku harus coba beli deh gitu. Nah, kalian bikin dulu supaya orang ini tahu. Terus mungkin kalian bisa bikin kayak misalnya story, makan basreng gitu. Kayak review makanan gitu. Akhirnya kan tertarik beli nih orang-orang, jadi tertarik, tapi lihat harganya, waduh kok agak mahal ya basrengnya, misalnya kayak gitu. Akhirnya kalian dorong lagi nih orang-orang yang kepengen beli jadi beneran beli dengan cara bikin promo. Dan akhirnya mereka jadi langganan. Itu adalah step by step. Jadi nggak bisa langsung dari kamu promosi, orang-orang bakal beli, nggak bakal kayak gitu. Pasti kalian harus kenalan dulu kira-kira sama customer kalian ini, aku jualan apa aja, kan kenalan dulu. Kalau udah kenal, bikin mereka tertarik, setelah itu baru bikin mereka beli dan jadi langganan, kayak gitu. Ini dari Kak Antoni mau nambahin? Oke, aku sebelumnya pengen nanya dulu nih. Kalau menurut teman-teman antara produk sama market itu sebenarnya mana yang duluan? Boleh nih dijawab dulu yang tahu atau pengen jawab duluan. Produk dulu atau cari marketnya dulu? Oke, gimana nih kalau teman-teman ada yang mau jawab atau enggak? Gimana nih? Kok aku jadi pengen jawab ya kayaknya ya. Udah pengen gitu loh ngomong. Tadi kalau pertanyaan ke Antoni, aku mungkin lebih pilih produk ya. Kalau Kak Dian milih apa nih? Market. Tapi kan tanpa market nggak ada produk juga nggak akan jalan, Kak. Kalau aku lebih ke arah cari market yang berpotensi itu seperti apa, kemudian nanti produknya disesuaikan dengan marketnya. Wah, ini berarti kita bertolakan ya ini ya. Mungkin boleh nih, kita pengen dengerin penjelasan dari Kak Antoni. Kalau Kak Antoni milih mana nih? Atau market? Belum selesai, Kak, ya. Jangan di-mute. Oke, jadi jawabannya itu cari marketnya dulu. Karena gini, cari marketnya dulu. Karena gini, aku kasih kalian ilustrasi sederhana ya. Kalian zaman sekarang ini, aku kasih tips sedikit juga. Kalian kalau cari market itu yang sespesifik mungkin. Jadi misalnya contoh, target kalian anak-anak. Nah, anak-anak umur berapa? Jenis kelaminnya apa? Misalnya anak-anak kalian jualan baju wanita buat anak-anak. Berarti kalian harus spesifik dong. Anak-anak wanita usianya berapa? Usianya misalnya cuma antara 5 sampai 8 tahun misalnya. Terus habis gitu setelah itu anak-anak ini mereka punya selera baju kan beda-beda. Nah, kalian harus spesifikin lagi. Oh, anak-anak dengan selera baju yang usianya sekian dengan selera baju yang sekian. Nah, kalau kalian itu kayak gini, kalau kalian punya marketnya dulu, produk itu gampang untuk kalian jual. Karena zaman sekarang pun produk apapun ya, aku tidak bilang produk khusus, tapi produk apapun, kalian mau cari di supplier manapun, di pabrik produsen manapun, itu pasti ada. Tergantung jumlah stok barangnya aja. Tapi mereka pasti produksi. Tapi kalau soal marketnya, yang sulit itu cari marketnya, bukan cari barangnya. Jadi yang benar kalian harus cari marketnya dulu. Begitu marketnya ada, barang ini tinggal kalian sodorkan aja, udah pasti habis kalian jual. Karena memang marketnya butuh. Orang kalau butuh apapun yang dia lakukan, pasti dia beli. Contohnya obat. Ada nggak ada uang, mereka kalau butuh, kalau sakit, pasti beli obat. Pasti dicarikan, entah ngutang, entah pinjam. Atau bahkan kasbon ke apoteknya, itu pasti dilakukan. Karena mereka butuh. Betul. Jadi menurut aku lebih penting antara produk atau market. Cari marketnya dulu. Kalian pengen market yang mana, setelah itu baru kalian cari produknya untuk market ini. Itu kalau dari aku. Itu contohnya antara produk sama market dulu. Nah, kalau strategi marketing yang biasanya aku pakai itu, yaitu tadi aku spesifikin dulu siapa orang marketnya yang pengen aku cari, siapa market yang pengen aku sasar, kemudian baru aku sodorin produknya. Nah, biasanya atau bahkan sering kali ya, itu kalian nggak mungkin berhasil dalam satu kali percobaan. Ada beberapa kali percobaan yang harus kalian lakukan. Ada testingnya, ada trial and error-nya. Oh, kalau barang ini tak kasih ke market ini, mereka nggak mau, karena ini nggak cocok sama mereka. Tapi barang yang sama kalau tak kasih market yang beda, mereka mau. Oh, karena ini mereka butuh barangnya. Gitu loh. Jadi kalian di zaman sekarang, apalagi sudah dipermudah ada marketplace, spesifikkan market kalian siapa orangnya. Jadi kalian tidak bisa lagi kayak
oh aku jual barang ini ke semua orang, udah nggak bisa. Kalian akan kesulitan juga. Orang seperti apa yang pakai barang ini kalian nggak tahu. Gitu loh. Kalian nggak mungkin kan jual misalnya, kalian mau jualan baju cowok gitu. Apakah marketnya bisa perempuan? Bisa. Tapi akan lebih, istilahnya penjualan kalian akan lebih tinggi lagi kalau market kalian tuh benar ke arah laki-laki usia sekian dan lebih kalian spesifikkan lagi. Gitu loh. Tapi bisa nggak ke perempuan? Bisa. Barangkali dia mau kasih ke anaknya, ke suaminya, itu bisa. Tapi market kalian lebih luas lagi kalau kalian lebih spesifikkan ke tempat yang tepat gitu loh. Marketnya yang tepat itu harus kalian cari dulu. Baru kalian bisa milih jual barang. Itu sih kalau dari aku, strategi marketing itu seperti itu biasanya. Oke, terima kasih Kak Antoni. Ternyata benar Kak Dion ya, harus tahu marketnya dulu. Jangan bikin produk kalau kita nggak tahu marketnya. Nah. Tapi aku mau tanya nih sama Kak Antoni, sama Kak Melisa. Nanti boleh ya salah satu jawab ya? Boleh. Nah, kalau menurut Kak Antoni dan Kak Melisa nih ya, terserah nanti yang jawab siapa ya. Perlu nggak sih, seberapa penting competitive advantage yang harus dimiliki dari seorang entrepreneur? Boleh? Itu Kak, jelasin dulu. Oh, Antoni sama Kak Melisa sudah tahu betul. belum? Ini competitive advantage ya. Boleh dijawab? Oke, nggak apa-apa kan? Maaf. Jadi gini, ya ini jadi saya pernah ketemu istilah competitive advantage karena saya itu dulu jurusan manajemen bisnis ya. Nah, competitive advantage ini tuh kayak gini nih Kak, kita tuh melihat peluang apa sih yang kurang dari kompetitor kita. Nah, kita harus kayak research, kita harus riset gitu loh. Nah, dari kekurangan kompetitor ini, kita bisa nih untuk mengembangkan jadi ide bisnis atau apa kayak gitu. Selain melihat market tadi, menurut Kak Antoni atau Kak Melisa, seberapa pentingkah competitive advantage ini yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Oke, bisa dari siapa nih? Bisa dari Kak Melisa, atau ini berapa persen nih harus punya gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya, boleh ya? Kalau dari competitive advantage ya, jadi kan kayak yang tadi kan aku juga sempat bilang, kalau cari ide bisnis juga bisa kalian dengan melihat idenya orang lain, terus kalian perbaiki idenya. Nah, sebenarnya itu juga bisa kayak gitu. Dan seberapa pentingnya itu tergantung juga dengan bisnis yang kalian jalani sebenarnya. Kalau misalnya desain ya, kalau masalah desain kan pasti juga orang-orang ngeliat kualitasnya. Jadi masalah kayak misalnya yang lain-lain tuh jadi kurang penting kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngelihatnya kalian jadi reseller atau dropshipper kayak gitu kan pasti juga banyak jadi reseller dropshipper dan produk itu sama semua. Misalnya kayak satu jualan baju tidur dan sebenarnya satu pasti juga banyak jualan hal yang sama kayak gitu loh. Dan di sini yang paling penting adalah competitive advantage, di mana kalau misalnya kalian menjanjikan misalnya dengan cara kalau misalnya beli hari ini dikirim hari ini, atau misalnya kalau misalnya luntur atau warnanya kurang bagus bisa dibalikin kayak gitu. Itu juga malah lebih penting. Jadi tergantung dengan bisnis yang kalian miliki kayak gitu. Baik, kalau dari Kak Antoni mungkin mau menambahkan atau cukup Kak? Cukup. Oke, baik. Jadi tetap ya kita harus punya ya Kak ya, competitive advantage ini. Ya, Sifat atau apa ya, kayak radar lah ya kita ngomongnya ya, kita harus tahu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Melisa dan Kak Antoni untuk penjelasan pada hari ini. Kita langsung lanjut aja nih Kak ke sesi Q&A. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Ya, ada satu nih teman-teman kita yang bertanya di sini, yaitu Kak Muhammad Angga Alauddin Fikrilah. Kak, izin bertanya, Kakak sebagai founder ilmu atau skill apa yang harus dimiliki seorang founder itu apa Kak? Dan belajarnya melalui apa? Apakah dengan buku-buku yang bagus? Jadi intinya kakak ini belajar menjadi entrepreneur ini dulunya belajar dari mana dan gimana cara belajarnya gitu Kak? Bisa dimulai dari Kak Antoni ini. Jawabannya cuma satu, belajar dari pengalaman. Serius, kalian kalau pengen jadi entrepreneur, pengen mulai usaha, pengen bisnis, Kak aku pengen belajarnya dari mana? Aku bingung dong Kak, bisa nggak ngajarin aku? Orang ngajarin kalian bisa, tapi kalian akan dapat banyak ilmu sendiri kalau kalian mau belajar dari pengalaman kalian sendiri. Itu. Terus kemudian kalau soal, misalnya kita bicara tentang dunia startup ya, ada satu buku yang aku baca dari dulu, sebelum, mungkin waktu aku mulai awal bikin kampusku ya, itu bukunya namanya
Berlin Startup, kalau kalian tahu, itu terkenal banget. Bukunya memang banyak banget yang rekomendasiin, dan aku sempat beli waktu itu, beli yang original ya. Itu dia memang bukunya sebagus itu. Namanya Berlin Startup. Kalian cari aja di toko orang, toko hijau banyak. Itu kalau dari aku sih. Terus kemudian kalau tentang ilmu atau skill apa yang harus dimiliki, aku dulu ngawali kampusku itu cuma dengan skill aku bisa ngomong. Istilahnya kayak public speaking doang. Cuma dengan modal, ya dengan public speaking doang, karena aku harus menyampaikan ideku itu gimana ke orang lain. Gitu. Apakah ini bisa direalisasikan atau enggak? Aku cerita tentang ideku ini sama tim kampusku, itu juga harus dengan modal public speaking juga kan, karena kalian nggak bisa dengan modal cuma cerita A sampai Z gini doang, udah nggak bisa. Itu nggak bisa. Gitu. Kalian tetap harus punya skill public speaking kalian. Kemudian yang kedua mungkin skill tentang marketing ya, karena itu penting banget. Cuma kalian bisa bikin produk kalau nggak bisa jual. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Antoni untuk feedback-nya atau tanggapannya. Kalau dari Kak Melisa sendiri, bagaimana Kak? Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan oleh Kak Melisa? Silakan Kak. Kalau dari aku sendiri, skill ya. Skill yang harus dipunyai yang pertama adalah nekat. Karena yang namanya bisnis itu dulu aku juga ngerti apa-apa loh. Kayak bayangin aja aku nggak pernah terjun ke bisnis, aku juga taunya cuma kedokteran, nggak pernah nyoba-nyoba bisnis. Ya udah, yang pertama adalah nekat. Karena waktu itu aku pertama kali terjun, ya karena aku nekat dan akhirnya berani nyoba kayak gitu. Dan nantinya skill-skill yang kalian perlukan kayak tadi disebutkan ya, kayak misalnya marketing, digital marketing, terus cara desain kan pasti kalau misalnya kalian marketing kan juga perlu bikin-bikin konten kayak gitu kan ya sekarang. Atau misalnya skill ngedit video buat bikin video TikTok, atau misalnya kayak kalian bikin promosi kampanye kayak gitu-gitu, atau kalian misalnya udah punya pegawai, punya tim, kalian juga harus belajar HRD atau manajemen pegawai, terus juga kalian harus belajar cara manajemen customer, itu juga ada caranya. Dan aku juga baru tahu setelah aku terjun ke bisnis, karena dulu aku nggak tahu ada yang namanya customer relationship management. Itu kayak apa itu, aku juga baru tahu sekarang gitu loh. Jadi dulu aku juga nggak tahu apa-apa, yang penting pokoknya nekat, dan nantinya ketika kalian udah menghadapi masalah-masalah, kan bakal tahu nih kira-kira aku tuh perlu belajar apa lagi sih supaya menyelesaikan masalah-masalahku dan menyelesaikan makin berkembang ke depannya. Kayak dulu kan misalnya aku nggak bisa desain kan dulu. Terus kayak ternyata sekarang ini pakai digital marketing ya. Sekarang ini udah pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads kayak gitu. Aku juga nggak pernah tahu itu apa dulu. Kayak baru tahu setelah aku terjun. Jadi itu seiring waktu juga kalian bakal tahu kira-kira kalian perlu belajar apa aja, dan kira-kira apa sih yang kurang dari skill kalian yang perlu kalian kembangkan. Yang penting kalian tuh nekat, terus niat, ada komitmen, mau berusaha, mau berjuang, udah gitu aja menurut aku. Terus kalau dari segi buku ya, kalau dulu pertama kali aku baca buku, itu aku baca bukunya Robert Kiyosaki. Judulnya Rich Dad Poor Dad. Itu juga terkenal banget sih, kayak bestseller di Amerika udah bertahun-tahun. Itu pertama kali jelasin konsep kayak kenapa sih ada perbedaan mindset antara orang yang kaya dan orang yang kurang gitu. Dan di sana tapi bukan bahas kayak menjelek-jelekan gitu ya, kayak bukan membandingkan secara ini, tapi dia tuh bandingin dari segi mindset. Jadi menurutku kayak buku itu yang pertama kali ngubah mindset aku buat mau berusaha, mau berkembang, dan jadi makin pengen buat bikin bisnis. Itu karena buku itu dari Robert Kiyosaki. Banyak banget sih serialnya kalau kalian mau baca. Ini jadi promosi buku ya ini kayaknya. Baik, terima kasih Kak Melisa dan juga Kak Antoni. Jadi intinya itu adalah kita harus punya yang namanya tekad, niat, dan juga apa tadi satunya? Nekat. Loh, kok nekat lagi? Bukan. Enggak, yaitu kita harus punya komitmen, dan tentu kita harus bisa belajar dari yang namanya pengalaman. Nah, penasaran juga sih aku, kalau boleh tahu Kak Antoni dan Kak Melisa bisa ya dituliskan di kolom chat untuk judul bukunya apa. Nanti mungkin teman-teman yang mau cari bisa langsung aja cari di Tokped atau Shopee. Pokoknya kita nggak endorse ya. Kak Melisa dan Kak Tony di sini tidak endorse ya teman-teman. Ini cuma referensi buat teman-teman yang mau membaca. Karena itulah the power of the book ya. Bisa merubah mindset seseorang seperti itu. Oke, berikutnya di sini aku akan membacakan pertanyaan dari Kak Muhammad Taufik ya. Di sini tuh bagaimana nih?
cara memanajemen uang waktu berbisnis supaya bisnis itu makin berkembang. Mungkin bisa dimulai dari Kak Melisa dulu ya, soalnya dari Kak Antoni terus gitu ya. Silakan Kak Melisa untuk dijawab. Baik, jadi ini manajemen uang ya. Sebenarnya yang pertama kalian perlu siapin dari awal adalah kalian pisahin tabungan individu sama tabungan buat bisnis. Jadi ada uang yang buat diputar, misalnya diputar buat jadi modal, dan juga ada uang buat tabungan kalian. Dan kok dari aku kadang kayak, aku merasa kok aku jualan banyak ya hari ini, aku juga pengen dong kayak self reward, pengen beli jajan lah, pengen beli baju, pengen beli tas, dan macam-macam, kayak banyak banget kan keinginannya. Dan kalau saya kayak gitu, bakal jadi makin turun bisnisnya karena nggak kecatat kayak gitu. Jadi lebih baik kalian itu pisahin rekening individu sama rekening bisnis, terus kalian semacam gaji diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian emang maunya, memang kalian mau kayak ngambil untung, kalian gaji diri sendiri. Jadi kalian benar-benar ada takarannya, sebulan ini dapatnya berapa, dan kalian nggak bakal melebihi dari dana itu, kayak gitu. Kalau dari Kak Antoni? Oke, kalau menurut aku bener sih harus dipisah. Jadi kalian harus komitmen bisa duitnya. Misal kalian dari uang pribadi kalian kehabisan duit, kalian harus berkomitmen nggak ambil duit dari usaha kalian. Karena itu ya itu buat duit buat mengembangin usaha kalian. Caranya gimana ya? Kalian misalnya ada untung, kalian membagi diri kalian. Kalian misalnya ambil misalnya ternyata gini, untung kalian udah konsisten nih misalnya per bulan untungnya sekian. Nah, kalian bisa ambil berapa persennya. Itu sih kalau cara aku gimana cara manajemen duitnya. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Oh ya, ada lagi. Misalnya duitnya itu pengen kalian pakai untuk marketing, untuk promosi, untuk supply produk, untuk macam-macam ya. Itu harus kalian bagi ke pos-pos ya. Jadi misalnya kayak, oh untuk budget marketing bulan ini itu sekian. Budget marketing untuk aku supply produk itu aku butuh sekian. Nah itu harus kalian bagi-bagi. Jadi apapun yang terjadi, misalnya budget marketing kalian untuk bulan ini udah habis. Jangan pernah ngambil dari budget atau pos yang lainnya. Karena itu akan mempengaruhi satu siklus bisnis kalian. Misalnya kalian ambil dari duit budget supply produk kalian untuk jadi marketing. Akhirnya apa? Supply produk kalian nggak bisa seperti semula karena duitnya kurang. Gitu loh. Akhirnya usaha kalian juga nggak bisa berkembang. Jadi saran aku, kalian bagi-bagi lagi dalam beberapa pos untuk bayar misalnya bayar marketing, untuk bayar produknya dan lain-lain. Dan jangan pernah campur-campur. Itu sih kalau dari aku. Baik, jadi tetap ya kita harus punya dana yang terpisah ya dengan dana personal dan dana bisnis. Karena yang dana bisnis itu jangan sampai dicampur-campurin gitu kan. Harus tetap ini ya supaya kita juga tahu bisa ngitung ya profitnya seberapa atau revenue-nya seberapa dari sebuah bisnis yang kita jalankan seperti itu. Ya. Baik Kak Dian, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sabila Tusifas Fitriani. Jadi untuk Kak Sabila ini intinya pertanyaannya, kakaknya ini kan sedang bisnis friend ya, Kak Antoni dan Kak Melisa. Nah, Kak Sabila ini bingung untuk memenuhi atau menjangkau customer itu jauh lebih baik menggunakan akun Shopee atau TikTok Shop, gitu Kak. Nah, untuk promosinya, karena kalau mau menjual di salah satu aplikasi tersebut, sebelumnya kakaknya itu harus menghitung antara modal dan untungnya dan juga harus membayar pajak kayak gitu Kak. Kalau dimulai dari Kak Melisa gimana nih Kak? Oke, kalau menurutku dari berbagai marketplace kan udah banyak ya, ada Tokped, Lazada, Bukalapak, Blibli, Shopee, Tokshop sekarang juga baru. Itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tergantung target market kalian sendiri itu kayak gimana, kayak gitu. Misalnya kalian jualan baju gitu ya, baju yang anak-anak muda lah, baju-baju fashionable, itu kan bakal lebih cocok kalau kalian tuh jualannya di, misalnya kalian jualannya di TikTok Shop, terus kalian bikin review, kayak gitu, kan bakal viral, kayak gitu, dan akhirnya beli. Cepet kan, karena sama-sama di TikTok. Tapi karena target kalian tuh orang-orang muda, misalnya wanita usia 18-25 tahun, yang suka baju-baju fashionable, kayak gitu. Tapi kalau kalian jualannya itu, jualan misalnya kayak jualan perabotan rumah lewat online shop misalnya, itu juga bisa menggunakan misalnya Tokopedia yang cenderung pasarnya tuh lebih banyak laki-lakinya kayak gitu. Jadi kalian juga bisa kok cari di Google gitu loh.
marketplace ini itu pengguna itu siapa aja, berapa persen yang pria, berapa persen wanita, berapa persen yang usianya segini. Itu kalian bisa juga cari datanya. Jadi kalian bisa nentuin kira-kira kalian itu jualannya pasnya di marketplace yang mana, kayak gitu. Terus juga ada pertanyaan tentang pajak ya. Nah, sebenarnya kalau pajak ini dari tiap marketplace juga beda-beda. Jadi sesuai dengan ketentuannya mereka aja, karena itu cuma pengguna doang, cuma numpang nitip jualan di marketplace-nya mereka. Jadi kalian harus baca banget aturan-aturannya kayak gimana. Kalau aku sendiri sih jujur belum buka yang di TikTok Shop, cuma kalau di Shopee udah buka. Nah, itu kalian perlu, Kak Salsabila ini perlu lihat lagi, karena banyak ketentuannya pastinya. Dan biasanya itu ada potongannya tuh beda-beda gitu loh. Kayak misalnya ada potongan gratis ongkir, terus ada potongan biaya admin biasa, terus juga kalau misalnya ada flash sale Shopee kayak gitu-gitu tuh juga ada potongannya lagi. Jadi pajaknya ini nggak flat. Kamu harus cari tahu lebih lanjut dan harus pelajari sendiri gimana ketentuan-ketentuannya. Karena kalau aku jelasin kayaknya panjang banget gitu loh. Jadi kayaknya perlu dicari sendiri di rumah, kira-kira ketentuannya kayak gimana, terus kalau misalnya ada flash sale, itu kayak gimana, ketentuannya itu bakal beda-beda di tiap marketplace. Gitu. Baik, oke. Oke, terima kasih Kak Melisa. Jadi di sini saya juga mau nih ya berpendapat soal TikTok Shop. Soalnya saya sendiri punya akun TikTok dan lumayan sering upload juga. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa cari TikTok aku Willy SP10, nanti diketikin sama Kak Dion di bawah ya. Jadi mungkin mau follow juga silakan, Instagram saya juga ada teman-teman. Nah, saya itu juga melakukan review makanan, review barang juga, dan pernah di TikTok akun saya itu kurang tahu ya, mungkin apa sudah memenuhi syarat, saya itu juga ditawari oleh beberapa toko juga. Jadi untuk jualan barang mereka, produk mereka supaya masuk ke TikTok Shop di profil aku gitu. Nah, caranya tuh juga cuman live gitu ya. Jadi siaran langsung terus bawa produknya si penjual ini, terus tunjukin ke teman-teman, terus di check out dan sebagainya. Memang mungkin lebih cepat ya penjualannya dibanding Shopee mungkin ya. Karena kan Shopee memang lebih ke orang-orang datang untuk beli barang. Kalau TikTok Shop ini muncul di FYP gitu. Terus, wih, kok ada microwave harga 1.000? Buka langsung. Terus ditarik, ini keren guys, canggih, bla bla bla. Terus akhirnya mau check out kayak gitu. Memang benar kata Kak Melisa, harus di riset dulu ya. Kalian pengennya gimana? Atau pengen rangkep nih TikTok Shop sama Shopee tadi atau e-commerce lainnya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalau menurut pengalaman aku nih ya, yang aku tahu di TikTok Shop itu seperti itu. Baik, kalau ya, jadi nanti kalau teman-teman mau endorse silakan sama Pak ini gitu. Followersnya lumayan kok. Terus ya, kalau dari Kak Melisa tadi, aku nangkepnya gini. Jadi nanti teman-teman yang semisal bingung mau marketplace apa, kalian coba riset dulu. Karena setiap marketplace itu punya customer-nya masing-masing. Jadi sesuaikan dengan customer teman-teman sendiri dan sesuaikan dengan customer dari marketplace tersebut. Gitu. Betul. Nah, dari Antoni ini kira-kira mau nambahin apa, Kak? Nggak ada, Pak. Cukup. Oke, nggak ada. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Anissa Makira. Silakan Kak ini. Oh, ya. Oke. Pertanyaan dari Kak Anissa ya. Menurut kakak yang worth it itu buat dicoba dulu yang mana nih? Langsung jualan dengan followers yang dibeli atau langsung promosi produk? Atau nggak apa-apa nih, start dulu buat nyari followers yang sesuai sama target marketing. Baru setelah itu promosi produk. Jadi intinya ini lebih ke kunci customer, followernya ya. Mau follower yang beli atau biar follower nih yang nambah-nambah cari-cari sendiri di produknya gitu ya. Artinya uang yang ada ini mau dibuat beli follower atau mending buat promosi gitu. Intinya gitu ya Kak ya. Boleh dijelaskan mau Kak Antoni dulu atau Kak Melisa? Oke, aku dulu aja ya. Jadi tadi kan Kak Melisa udah jelasin tentang cara apa ya namanya, funnel marketing kalau nggak salah namanya. Nah, itu kan ada mulai dari atas tentang brand awareness turun sampai ada yang namanya converting ya. Nah, kalau menurut aku jangan pernah beli followers karena kalian nggak tahu followers yang kalian beli itu siapa orangnya di balik akun itu. Mungkin akun bot bisa jadi. Sekarang hari ini kita bikin satu orang bikin 10 akun IG kan juga udah bisa. Gitu loh. Jadi kalau menurut aku jangan pernah beli followers, lebih baik uangnya itu kalian pakai untuk marketing, misalnya kalian pasang IG Ads atau kalian pasang di FB Ads juga misalnya. Nah, dari situ nanti kalian bisa kenali sendiri. Oh, customer itu orang yang seperti ini, mereka itu ciri-cirinya itu orang seperti ini, yang beli itu orangnya kayak gini. Nah, dari situ kalian bisa tahu sendiri akhirnya
oh cocoknya aku tuh ke marketing di sini loh. Nah, itu menurut aku jauh pekerjaan kalian akan jauh lebih mudah untuk kedepannya maksudnya. Untuk awal-awal mungkin sulit ya, kalian harus bikin konten dan segala macam. Tapi aku benar-benar nggak merekomendasikan kalian untuk beli followers, karena followers yang kalian beli itu siapa orang baliknya kalian kan nggak tahu, dan mereka belum tentu beli. Followers banyak itu cuma buat tampilan di Instagram kalian itu, oh followersnya banyak nih berarti tokonya terpercaya, udah cuma gitu dong gitu loh. Tapi belum tentu converting kalian itu tingkatnya tinggi. Itu sih mungkin. Kalau Kak Melisa mau nambahin. Kalau aku sendiri sih setuju ya sama jawabannya Kak Antoni. Jadi sebenarnya percuma kalau misalnya kalian tuh beli followers. Karena kan sebenarnya yang kalian cari dengan buka bisnis itu kan juga omset ya pada penjualan. Kalau kalian beli followers kan followersnya juga followers, biasanya kan followers yang nggak aktif. Dan juga dengan beli followers tuh juga nggak ada dampaknya gitu loh. Penjualannya juga gitu-gitu aja, karena mereka juga bukan pembeli kalian gitu loh, bukan calon pembeli, tapi ya mereka cuma robot atau mungkin akun-akun palsu kayak gitu, yang cuma nambahin follower aja tapi nggak nambahin penjualan kalian. Dan kalau menurutku itu kadang aku juga pernah lihat ya kayak akun online shop followernya udah 100.000 kayak gitu, tapi nggak ada testimoninya sama sekali. Terus juga postingannya itu baru kayak 50 gitu. Kayak mencurigakan banget kan, masa 50 postingan tuh udah dapat followers gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya postingannya banyak, sering bikin video, terus emang sering FYP kayak gitu kan, juga pasti followernya banyak. Jadi yang kita bangun itu sebenarnya kredibilitas. Jadi kita bangun kredibilitas itu dengan cara kita bikin orang-orang itu percaya, terus kita juga bikin sharing-sharing kayak testimoni atau kayak ulasan-ulasan kayak gitu. Itu bakal lebih membantu banget sih buat promosi daripada kita beli followers yang nggak ada dampaknya sama sekali. Penjualan juga nggak naik, cuma nambah follower doang. Cuma buat tampilan doang gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, kalau bisa ya jangan beli followers ya kayak. Ya soalnya fake, ya palsu. Dan aku juga pernah kayak lihat online shop gitu kayak followersnya kok ada 40.000 gitu ya misalnya. Tapi kok ternyata like-nya cuma 14. Iya, itu malah menimbulkan image yang mungkin jadi ragu gitu kan ya. Tambah ragu daripada yang followersnya dikit, ya, tapi testimoninya bagus-bagus. Benar, kayak gitu sih. Nah, teman-teman nih ada yang mau tanya lagi apa enggak nih? Kalau misal nggak ada, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah dituliskan teman-teman di Google Form. Di form. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaannya, kita pengen tahu nih, kira-kira kan dari tadi Kak Melisa belum nyebutin ya all shop-nya apa, terus Instagram-nya apa. Boleh nih Kak Melisa untuk ketikkan di kolom komen supaya teman-teman tahu nih IG-nya Kak Melisa apa, all shop-nya apa, atau IG personal mungkin yang mau kenalan. Kalau Kak Antoni mah nggak usah ya, soalnya kan udah founder dari ini, jadi nggak perlu gitu kan. Boleh nih Kak Melisa, saya kasih waktu sebentar untuk mengetik ya Kak. Nah, sambil nunggu teman-teman, sambil nunggu kakak-kakaknya, saya bacain juga nih pertanyaan dari teman-teman yang ada di form pendaftaran. Jadi gini, gimana caranya kakak-kakak ini cari partner bisnis atau cara cari network untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya kakak-kakak sekalian ini? Mungkin dari Kak Antoni. Kak Antoni? Mungkin dari Kak Melisa dulu ya, mungkin Kak Antoni sedang nge-freeze mukanya ya, jadi nge-lag ya, nggak apa-apa, boleh. Langsung aja Kak Melisa dijawab. Gimana Kak tadi? Boleh diulang? Cara untuk mencari partner bisnis atau cara untuk mencari network untuk mengembangkan bisnisnya, gitu. Oke, sebenarnya kalau buat koneksi atau partner itu sebenarnya banyak banget ya caranya. Entah misalnya kalian itu ikut lomba bisnis, terus ketemu, akhirnya kenalan. Contohnya kayak kalian tahu tuh di 1000 Startup Digital, itu lomba buat bikin tim sekaligus bikin ide bisnis baru kayak gitu. Atau juga kalian tuh sebenarnya cari partner ya dari orang-orang terdekat, entah dari keluarga, saudara, atau dari teman-teman dekat. Tapi cari partner itu sebenarnya cocok-cocokan ya. Jadi kadang kita tuh bisa jadi teman bagian seseorang, tapi begitu kita ajak kerjasama tuh nggak cocok kayak gitu. Jadi sebenarnya cari partner tuh juga sama kayak cari jodoh kayak gitu. Jadi cocok-cocokan aja, dan nggak selalu orang yang dekat sama kalian itu bisa kalian ajak kerjasama, karena mungkin beda tujuan, beda visi misi kayak gitu.
Dan sebenarnya kalau misalnya dari cari partner sendiri, semua orang bisa jadi partner. Yang penting itu adalah di awal kalian bikin kesepakatan. Karena banyak banget yang pertamanya itu sahabatan, terus buka bisnis bareng, akhirnya sahabatannya rusak karena bisnis. Karena di awal nggak ada perjanjian yang jelas kayak gitu. Jadi ini aku ingetin buat teman-teman yang mau bisnis sama teman-teman lainnya, jangan lupa di awal itu kalian bikin perjanjian. Kalau perlu pakai materai, tanda tangan kayak gitu. Perjanjiannya apa aja? Yang pertama itu ada namanya NDA, Non-Disclosure Agreement. Jadi ini tuh perjanjian supaya kalau misalnya salah satu pihak itu meninggalkan bisnisnya, misalnya keluar di tengah jalan, itu mereka nggak boleh bocorin rahasia kalian. Jadi nggak boleh bocorin kayak strateginya kayak gimana, marketingnya kayak gimana, nggak boleh dibocorin, karena udah ada perjanjian NDA itu. Jadi kalian tetap aman, walaupun misalnya teman kalian tuh misalnya keluar dari bisnis tengah jalan, kalian tetap aman bisnisnya, nggak bakal ada data yang bocor kayak gitu. Terus juga ada namanya non-competitive clause. Jadi kalau kalian tahu, kalau misalnya biasanya 2 orang atau lebih itu kerjasama, store modal sama-sama, bikin bisnis bareng, itu biasanya juga tanda tangan namanya non-competitive clause. Dimana kalau misalnya satu pihak ini keluar, dia ini nggak boleh bikin bisnis yang sama selama berapa tahun gitu. Jadi ada jangka waktunya. Kan juga agak menyakitkan banget ya kalau misalnya kalian udah bisnis partneran, udah bertahun-tahun, bisnisnya besar, akhirnya saling iri, bentrok, akhirnya salah satu pihak keluar, terus bikin bisnis baru yang bisnis itu sama. Akhirnya malah jadi saingan kayak gitu. Jadi penting banget kalau misalnya buat aku, partneran itu harus bikin tanda tangan namanya NDA, Non-Disclosure Agreement, sama Non-Competitive Clause. Itu aja sih. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi Kak Antoni kan sempat ke disconnect ya. Iya. Mungkin Kak Antoni mau menambahkan nih penjelasan dari Kak Melisa. Atau udah merasa pas? Maaf Kak, pertanyaannya apa? Oke, untuk pertanyaannya adalah gimana cara kakak untuk mencari partner bisnis yang pas gitu untuk dan juga networking untuk bisnisnya kakak sendiri supaya bisnis ini tetap terus berkembang kayak gitu. Oke, kalau sama partner ya, sebenarnya kalau aku selama ini aku bisnis itu lebih ke arah trust aja sih, kayak lebih percaya aja, oh mereka trust sama temanku, sama partnerku maksudnya, sama partnerku itu bahwa oh ya kalau kita gedein bareng-bareng berarti ya nanti kalau susah sih buat bareng-bareng. Tapi kalau sisanya misalnya udah mulai ada pendapatan, udah mulai lancar, istilahnya udah mulai ada revenue ya istilahnya itu, ya memang perlu seperti yang Kak Melisa tadi bilang ada yang namanya NDA, satunya tadi itu NCL kalau nggak salah. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi penting banget nih yang namanya hitam di atas putih ya. Betul, betul. Itu kan soalnya buat meyakinkan kan, dan tentunya kesepakatan itu penting karena dalam sebuah bisnis kalau nggak ada kesepakatan yang tertulis itu juga bahaya gitu kan. Seperti itu memang. Betul. Oke. Ini ada yang tanya, link presensinya gimana? Untuk link presensi akan kami bagi di akhir ya teman-teman. Jadi nanti sekalian mengisi feedback. Dan teman-teman yang nanti mengisi feedback, sekaligus mengikuti webinar dari awal sampai akhir akan mendapatkan sertifikat gitu teman-teman. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, ini udah terakhir ya guys ya. Jadi gimana nih cara untuk meyakinkan bisnis kita itu ke customer, karena kalau cuman sekedar promosi, sekedar komunikasi yang kita nggak tahu dasarnya kayak apa, akan sulit juga kan untuk menyampaikan value dari bisnis kita, entah itu produk ataupun jasa. Kita ambil contoh aja deh, produknya Apple. Iya, produk Apple itu kan memang terkenal mahal ya teman-teman ya, tapi dengan value atau cara mereka mengkomunikasikan lewat marketing YouTube, lewat Instagram, itu mereka bisa kan menjual produk mereka dan bahkan menimbulkan yang namanya customer satisfaction dan customer loyalty gitu. Nah, gimana nih kalau menurut Kak Melisa dan Kak Antoni, gimana nih cara meyakinkan ke customer itu tadi? Dari Kak siapa nih? Kak Melisa boleh? Okay. Mungkin Kak Melisa tadi udah mau ngomong. Oke, sebenarnya kalau masalah meyakinkan customer itu perlu waktu ya. Sama kayak waktu dulu kalian nggak kenal namanya Shopee, nggak ada Tokopedia. Kalian juga banyak banget orang yang ngejudge. Kalau misalnya beli baju online tuh nanti takutnya size-nya nggak cocok lah. Terus misalnya kayak nggak sesuai gambar. Itu kan juga perlu waktu buat meyakinkan orang akhirnya buat beli online kayak gitu. Jadi sebenarnya perlu waktu, terus
juga perlu bangun kredibilitas namanya. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat customer, ya udah kalian manfaatin sebaik-baiknya, kalian berikan pelayanan yang baik, kalian berikan produk dan jasa dengan kualitas yang baik supaya mereka itu akhirnya jadi word of mouth. Mereka bakal ngomong ke orang sekitar, kalau misalnya pakai jasa desain di sini aja, dia udah cepat, bagus lagi desainnya. Jadi bakal jadi word of mouth kayak gitu. Jadi bakal saring ngomong dan itu bakal jadi promosi juga. Dan biasanya kan juga kalau misalnya teman-teman belanja kan juga sering minta pendapat dari temennya lainnya kan, kayak kalau misalnya temennya bilang, oh di sini loh bajunya enak, bajunya bagus nih, makanannya enak kayak gitu. Pasti kalian lebih percaya kepada teman kalian karena dari teman sendiri yang bilang kayak gitu. Jadi emang perlu waktu dan strategi yang terbaik juga dengan word of mouth tadi. Jadi benar-benar kalian manfaatin customer yang kalian udah punya supaya mereka ini jadi salesnya kalian kayak gitu. Jadi mereka bantuin kalian jualan dengan cara mereka ikut bantuin ngomong ke teman-temannya lah, misalnya di sini belinya bagus dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Kak Melisa untuk feedback dan tanggapannya. Kalau dari Kak Anton ini mungkin mau ditambahkan, Kak? Oke, tentang customer loyalty ya. Oke, kalau aku sih, karena aku grup di bidang startup ya, startup pendidikan, lebih ke kayak dengerin customer kalian. Ini berlaku untuk produk apapun mungkin ya. Jadi kalian harus dengerin customer kalian. Misalnya, customer kalian itu bilang bahwa, Kak, produknya kok gini? Kenapa kok produknya sampai ke rumah aku kok cacat? Misalnya kayak gitu, contohnya. Atau misalnya, aku di bidang pendidikan. Kak, aku kan lagi mau masuk kuliah nih, aku butuh tes minat bakat misalnya gitu untuk tahu aku pengen di jurusan apa. Nah, itu akhirnya kayak kita sebagai di balik layar istilah itu kita harus berusaha untuk memenuhi customer biasanya ini. Kemudian kita lihat apakah ini bisa untuk dikeluarin atau enggak produknya, bisa dibikin atau enggak. Itu. Jadi kalau menurut aku customer loyalty itu mulai dari kalian dengerin customer kalian. Customer kalian itu pengennya gimana? Apakah bisa kalian realisasikan atau enggak? Kalau misalnya enggak, penggantinya apa? Itu. Dan kalian yang pasti yang tadi udah disebutin di awal juga, kalian harus punya, kalau di dunia startup itu biasanya disebut dengan nama USP atau Unique Selling Proposition. Jadi kalian harus punya keunikan sendiri produk kalian itu apa dari kompetitor. Nah, selama USP kalian itu bagus, memenuhi keinginan dan kebutuhan customer atau user kalian, ya customer pun pasti akan loyal juga dengan produk kalian. Itu terjadi secara alami. Nggak perlu sampai kalian harus ngasih diskon jor-joran, kalian nggak harus sampai harus kayak istilahnya itu bayar customer dengan uang. Itu customer bisa loyal sendiri. Selama produk kalian itu bisa memenuhi ekspektasi, kebutuhan, dan keinginan mereka. Itu sih kalau dengan aku. Baik, terima kasih untuk feedbacknya dari Kak Antoni dan juga teman-teman ya. Iya. Tetap harus punya keunikan kayak gitu ya juga ya Kak Dion ya. Hal yang membedakan. Gitu. Ya, membedakan. Betul, betul. Karena kalau sama terus nggak ada bedanya sama kompetitor, ya apa itu yang namanya bersaing? Bukan, tapi susah ya. Susah, iya betul, betul. Baik Kak Dion, saya serahkan ke Kak Dion untuk section berikutnya. Nah, itu sudah di penghujung nih teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan ke link feedback, nah kita mau tanya lagi ke Kak Melisa dan Kak Antoni dulu nih. Untuk motivasi atau kata-kata terakhir gitu ya. Kok kata-kata terakhir bukan pesan dan kesan. Kalau kata terakhir itu kayak kurang gitu ya, kayak aku merinding loh mendengarkannya. Yang pantas itu ya pesan-pesan gimana? Pesan untuk adik-adik, teman-teman ya, untuk teman-teman sekalian seperti apa untuk menjadi yang entrepreneur. Terus gimana nih kesannya sama ini mengikuti acara kampusku? Pengen tahu juga nih kayak gimana kan? Oke, silakan. Buat Kak Antoni dulu nih bisa. Kalau dari aku cuma satu aja mungkin ya, mulai aja dulu. Kayak slogannya toko hijau, enggak? Tapi bener sih itu. Kalian harus mulai aja dulu. Kalian coba dulu. Kalau misalnya gagal ya udah. Bukan ya udah masa gitu. Ya udah berarti ada dalam setiap kegagalan itu pasti ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Pasti ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Nah, itu bisa dipakai untuk motivasi kalian untuk mencoba lagi yang berikutnya. Jadi kalian harus coba terus sampai
kalian menemukan titik di mana kalian, oh ternyata di titik ini aku udah berhasil loh. Itu kalau dari aku ya itu, kalian harus berani untuk coba dulu, berani untuk memulai, nggak usah takut diremehin orang, nggak usah takut apa ya istilahnya itu, kalian diajak orang, direndahkan orang, nggak usah takut. Kalian harus cuma mikir satu, orang itu nggak kasih kalian makan, udah itu aja. Kalian menghidupi diri kalian sendiri kan, bukan hidup dari orang itu, gitu loh. Jadi mindsetnya seperti itu aja. Kalian coba dulu, berani mulai dulu. Itu kalau dari aku. Baik, terima kasih untuk pesannya dari Kak Antoni. Mungkin boleh nih dilanjut ke Kak Melisa ya, gimana pesannya untuk teman-teman sekalian nih untuk jadi young entrepreneur. Silakan Kak. Satu quotes aja sih. Have courage and just do it. Udah berani aja, lakuin aja, jangan sampai kalian akhirnya di akhir nyesel karena kalian nggak pernah nyoba. Karena ya kayak gitu sih, sering aku kayak pernah ngerasa dulu aku pengen sesuatu karena aku takut dengan pendapat orang-orang, aku akhirnya nggak berani ngelakuin itu dan aku akhirnya nyesel sekarang. Jadi menurutku kalau kalian gagal nggak apa-apa, asalkan kalian itu udah melakukan sesuai semaksimal mungkin kemampuan kalian. Karena di balik kegagalan pasti kan belajar sesuatu. Kayak sekarang aku udah jalin bisnis yang keempat, ya aku nggak bakal sukses sekarang kalau aku nggak melewati kegagalan di 3 bisnis sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak memang ada langkahnya masing-masing dan buat berkembang itu nggak kayak garis lurus gitu ya. Kan kadang kita ngarepnya kalau misalnya kita belajar 1 jam, harusnya nilainya harusnya 70. Kalau kita belajar 3 jam, harusnya nilai kita 100, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata kok hasilnya waktu ulangan kok cuma 70, ya kan nggak bisa nyalahin itu. Karena yang penting kan udah belajar maksimal, dan kalian udah ngelakuin semampu kalian. Dan nantinya sukses itu nggak cuma garis lurus, tapi kayak anak tangga. Jadi kalian harus naik ke tangga selanjutnya, itu pelan-pelan, nggak bisa langsung lurus, linear kayak gitu. Mungkin kalau aku boleh saran 1 buku lagi ya ini promosi lagi nih, promosi buku. 1 buku lagi judulnya Atomic Habits, yang ngarang James Clear. Nah, di sana juga dijelasin bahwa kalau misalnya kita mau belajar, berkembang 1% setiap harinya, maka kita akan menjadi lebih baik 37% di akhir tahun. Jadi, walaupun kalian belajarnya juga pelan-pelan, dikit-dikit cuma 1%, bakal ada hasil yang besar di akhirnya nanti. Oke, baik. Terima kasih Kak Melisa untuk feedback-nya. Jadi, benar ya, have courage, just do it. Jadi kayak punya tekad atau nekat lah ya. Iya, Tapi tetap harus rasional teman-teman ya. Jangan nekat, aku besok mau jualan emas. Terus itu nggak mikir gitu. Maksudnya kayak marketnya gimana, terus nggak mikir caranya gimana, produksinya, apa marketnya, apa gitu. Tetap harus dipikir ya. Jadi sebuah bisnis itu nggak segampang itu gitu loh ya. Seperti yang Kak Melisa dan Kak Tony katakan dari awal sampai sekarang ya pengunjung acara. Kita harus punya mental yang siap, kita harus punya itu tadi ya motivasi, terus juga punya dorongan dan tentunya modal ya, modal yang kita harus punya pikiran itu jangan mau cepat kaya dulu gitulah. Kita harus ada proses. Semua itu ada proses seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih untuk Kak Antoni dan Kak Melisa untuk penjelasannya hari ini. Terima kasih sudah menjadi pembicara juga pada acara kita sore hari ini. Mungkin bisa dilanjut oleh Kak Dion. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, selanjutnya kita akan mengisi feedback untuk kakak-kakaknya. Untuk Kak Tiwi silakan ya. Nah, untuk feedbacknya sudah kami share di layar, jadi teman-teman silakan mengisi feedbacknya. Nanti buat teman-teman yang sudah selesai mengisi feedback akan mendapatkan sertifikat. Tapi kalau sebisa nggak ngisi feedback ya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf gitu kan nggak ada sertifikat teman-teman. Ya. Loh, sebenarnya sertifikat ini buat apa sih? Ya ini buat tanda kalau kalian tuh tidak mengikuti acara yang luar biasa pada sore hari ini. Benar banget. Dan ini juga buat kenang-kenangan dari kita ya. Dan tentunya ini gratis teman-teman ya. Oke. Mari kita beri waktu teman-teman untuk mengisi feedback terlebih dahulu ya. 5 menit. Oke. Baik. Oke, waktunya sudah selesai nih ya untuk isi feedback. Kira-kira tadi ada kendala nih Kak Dion, tapi sudah teratasi ya sekarang ya. Oke, kalau ada yang masih ada kendala nanti bisa langsung chat ke CP-nya kampusku gitu ya. Iya, boleh, nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja ke penutupan acara ya. Thank you banget ya buat teman-teman. Thank you juga buat kampusku yang sudah mengundang saya jadi moderator rekannya Kak Dion.
Buat teman-teman jangan lupa juga nih untuk follow TikTok aku Willy SP10 dan juga Instagram aku Willy SP10, dan jangan lupa juga untuk teman semuanya ya. Dan juga Ivora Medica. Oh ya, tentu saja Ivora Medica supaya teman-teman juga makin banyak tahu dan tentunya kampusku bisa semakin maju terus bersama Ivora Medica juga. Ya. Dan ternyata partisipan hari ini juga banyak ya. Senang banget loh aku bisa langsung bertemu dengan teman-teman semua di ya walaupun virtual maksudnya ya, tapi bisa berkomunikasi juga. Baik, langsung saya serahkan ke Kak Dion untuk penutupan acara pada sore hari ini. Terima kasih. Oh, mungkin ada yang tanya lagi nih. Untuk presensinya gimana, Kak? Untuk presensi kita gabung dengan feedback gitu ya, teman-teman. Jadi yang sudah isi feedback berarti otomatis sudah presensi. Gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join untuk webinar kali ini, dan terima kasih atas antusiasnya. See you to the next webinar. Dan kampus. Dadah.